Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Terima kasih kepada semua pihak yang sudah support channel ini. Kali ini Mimin mau mengucapkan terima kasih bagi Penatua yang selalu memberikan masukan di kolom komentar. Sebelum kita masuk ke ceritanya jangan lupa siapkan segelas kopi dan jangan lupa subscribe Penatua. Selamat mendengarkan. Bab 106, Subscribe Penatua. Lin Feng, menggambar kartu. Nama yang kamu lihat di kartu adalah lawan kamu. Kata Fan Tiangang, kembali ke panggung pertempuran. Dia mengambil beberapa kartu dan meminta Lin Feng mengambilnya. Ada 3 kartu hitam di tangannya. Lin Feng tidak buru-buru memilih satu. Dia pertama kali melirik ketiga orang itu. Xuan Yuanmu, Luo Chen dan Jian Ya. Mereka semua sangat kuat. Luo Chen misterius dan bijaksana, Jian Ya adalah pembudidaya pedang yang kuat. Lin Feng mengambil kartu, memutarnya dan membacanya, Jian Ya. Seperti yang diharapkan, Lin Feng langsung merasakan beberapa energi pedang yang kuat. Jian Ya bersemangat untuk bertarung melawan Lin Feng. Aku tidak akan berbelas kasihan karena kamu tahu guru aku, kata Jian Ya. Dia memegang pedang yang tertulis, Sword Lights Never Disperse. Semua orang bisa membacanya dengan jelas. Patriark Zijian tersenyum, dan tampak bersemangat. Fakta bahwa Lin Feng dan muridnya memiliki kesempatan untuk bertarung sangat bagus. Jika kamu berbelas kasih, itu akan sangat berbahaya bagi kamu, kata Lin Feng, tersenyum dengan tenang dan terdengar percaya diri. Jian Ya tampak fokus, dengan kuat memegang pedangnya. Baiklah, Lin Feng vs. Jian Ya. Jadi pertempuran lainnya adalah Xuan Yuanmu vs. Luo Chen, kata Fan Tiangang, meletakkan kartunya. Semifinal bisa dimulai. Pertempuran pertama, Lin Feng vs. Jian Ya. Mulai, teriak Fan Tiangang. Kedua pejuang melepaskan energi pedang yang kuat. Lampu pedang hitam dan lampu pedang putih muncul. Ruang itu dipenuhi dengan energi pedang yang sangat dingin. Banyak orang rambutnya berbulu. Lin Feng memegang pedang dewanya, dan membuat gerakan memotong. Sebuah jejak muncul di udara, berubah menjadi kekosongan kekuatan yang benar-benar kosong. Jian Ya mengangkat tangan kirinya dan melemparkan pedang hitamnya ke dada Lin Feng. Dia benar-benar tanpa ampun. Lin Feng tetap fokus, memegang pedangnya di tangan kanannya. Dia memblokir serangan Jian Ya dan kemudian menggunakan kekuatan untuk mendorongnya kembali. Ekspresi Jian Ya berubah, dia tidak mengira pengetahuan Lin Feng tentang pedang begitu canggih. Jian Ya diputar, sebuah lubang hitam muncul, kekuatan menyerap muncul dan mulai menarik Lin Feng. Lin Feng melompat di atas kepala Jian Ya, pedang dewanya berubah menjadi sejuta pedang yang sangat tajam. Mereka semua bergerak ke arah Jian Ya karena Lin Feng juga meninju ke arahnya. Jian Ya kaget, dan mengangkat tangan kirinya. Lubang hitamnya menarik Lin Feng. Pada saat yang sama, Jian Ya melepaskan kekuatan pedang, yang mendorong pedang Lin Feng menjauh. Saat kepalan Lin Feng mendekati Jian Ya, lubang hitam juga bergerak ke arah dadanya. Lin Feng melepaskan lebih banyak kekuatan di tinjunya dan meninju kekuatan pedang Jian Ya. Lubang hitam berubah menjadi pedang hitam lagi dan pindah kembali ke tangan Jian Ya. Lin Feng melompat dan melepaskan kekuatan ruang dan waktu. Sebuah kandang ruang muncul di sekitar pedang hitam. Jian Ya menyerang dengan pedang hitamnya. Lin Feng memblokirnya dengan tangannya. Pedang hitam sudah menjadi makhluk spiritual, jadi itu tidak ingin berada dalam genggaman Lin Feng. Butuh inisiatif untuk menyerang dan memotong dada Lin Feng. Lin Feng tersenyum dingin. Dia melepaskan kekuatan terlarang, yang mengelilingi pedang hitam. Ada letusan kekuatan, dan dada Jian Ya tiba-tiba terasa sangat sakit. Pedang hitamnya bergetar hebat, melarikan diri dari tangan Lin Feng dan jatuh ke atas panggung. Ekspresi Jian Ya berubah. Dia melepaskan pedang dewa dan berubah menjadi sinar, terbang menuju pedang hitam dengan sangat cepat. Semua orang menahan napas. Patriark Zijian memandang Lin Feng dengan marah, dan melihat dia tersenyum. Lin Feng mengangkat tangan kirinya dan meraih pedang dewa lagi. Pada saat yang sama, Jian Ya melintas dan berhasil meraih pedang hitam di hadapan Lin Feng. Dia memandangnya dengan gugup dan melepaskan niat pedangnya sendiri untuk memeriksa pedang hitam itu. Itu tidak terluka, itu baik-baik saja. Jian Ya berbalik untuk terus berjuang, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak berada di atas panggung lagi. Dia tidak terlibat, yang berarti dia kalah. Kamu kalah, kata Lin Feng. Dia mendarat kembali di atas panggung dan tersenyum. Pedang dewanya menghilang. Semua orang tercengang. Jian Ya sudah kalah. Kekalahan yang menyedihkan. Rencananya telah benar-benar hancur oleh Lin Feng. Lin Feng telah membuatnya meninggalkan panggung tanpa menyadarinya. Dia tidak kalah karena kekuatan. Lin Feng licik. Tentu saja, Lin Feng juga kuat. Pertama kali, dia menggunakan kekuatan pedang untuk melukai seorang kultivator yang kuat, dan sekarang dia dengan licik membuat Jian Ya meninggalkan panggung. Namun itu adalah pertarungan yang sengit saat itu berlangsung. Jian Ya tertegun dengan penyesalan. Dia berharap bisa memulai dari awal lagi, tetapi serangan pedang Lin Feng benar-benar bagus juga. Dia adalah pembudidaya pedang yang baik, tidak lebih lemah dari Jian Ya. Dia tidak perlu malu. Aku kehilangan, memang, mengakui Jian Ya, dan terbang kembali ke Patriark Zijian. Dia telah dieliminasi. Patriark Zijian melirik muridnya. Jian Ya menunduk, tidak berani menatap gurunya.
Patriark Zijian menghela nafas. Jian Ya adalah murid yang baik. Namun, hubungannya dengan pedang hitamnya tidak cukup dalam. Lin Feng telah memperhatikannya dan mengambil keuntungan dari kelemahan itu. Bocah kecil, setelah kompetisi, beri aku botol minuman keras yang baik. Kalau tidak, aku tidak akan memaafkanmu. Teriak Patriark Zijian pada Lin Feng secara telepati. Dia terdengar tidak senang karena muridnya telah menjadi korban dari strategi licik Lin Feng. Lin Feng tersenyum canggung, dan mengatakan kepadanya bahwa itu bukan masalah. Lin Feng menang. Dia memenuhi syarat untuk final. Kata Fan Tiangang. Semua orang menghela napas dengan takjub. Saat kompetisi berlangsung, tampaknya Lin Feng semakin dekat dan semakin dekat untuk menjadi suci kelima. Lin Feng sudah menjadi tetua tertinggi. Meskipun para pembudidaya suci dan tetua tertinggi memiliki peringkat yang sama, mereka berasal dari kelompok yang berbeda. Penggarap suci adalah anggota kuil suci, sementara tetua tertinggi mengelola sekte dewa. Jika Lin Feng menjadi suci kelima pada akhirnya, dia akan menjadi orang pertama yang memiliki dua peringkat tinggi di kedua kelompok. Pertempuran kedua, Luo Chen vs. Xuan Yuanmu. Mulai, kata Fan Tiangang. Pemenang pertempuran itu akan bertarung melawan Lin Feng di final. Luo Chen melompat ke depan, tampak seperti dia dalam kegilaan. Dia mengangkat tangan kirinya dan meninju Xuan Yuanmu. Luo Chen tidak bertindak bijaksana lagi. Dia tampak jauh lebih kuat daripada selama pertempuran sebelumnya. Xuan Yuanmu bahkan tidak punya waktu untuk naik ke panggung pertempuran sebelum Luo Chen menyerangnya. Dia tidak panik, juga meninju. Tinju mereka bertabrakan dan berkilau. Xuan Yuanmu berjarak 2 langkah dari panggung. Karena Luo Chen sudah menyerang, dia membalas. Xuan Yuanmu melompat dan menendang dada Luo Chen. Luo Chen mengangkat kaki kirinya juga. Kaki mereka bertabrakan. Kekuatan mereka meledak dan meluncur dalam gelombang ribuan meter jauhnya. Murid yang lemah melarikan diri secepat mereka bisa. Pertempuran mereka berbeda dari pertempuran Lin Feng dan Jian Ya. Lin Feng dan Jian Ya tidak bertempur dalam pertempuran jarak dekat, mereka bisa menjaga jarak ketika bertarung dengan pedang. Tapi Luo Chen dan Xuan Yuanmu menggunakan kekuatan fisik mereka. Itu pertarungan jarak dekat sejati. Arhat Chaos Imprints. Bab 107, Subscribe Penatua. Luo Chen berteriak dan mengangkat tangan kirinya. Tangan emas raksasa terkondensasi dan terbang menuju Xuan Yuanmu dengan cepat. Isinya budaki yang tebal, tampak mematikan dan lugu pada saat bersamaan. Lin Feng memperhatikan dengan seksama. Dia mungkin harus bertarung melawan Luo Chen di final, jadi memahami serangannya akan menjadi keuntungan saat itu. Pada saat itu, tangan emas raksasa tampak seperti tangan Buddha yang agung. Itu mengandung ki yang menantang langit, tetapi terlihat cukup biasa. Lin Feng belum pernah melihat serangan seperti itu. Tangan raksasa bergerak ke arah kepala Xuan Yuanmu, tampak seperti gunung raksasa. Namun, Xuan Yuanmu tidak akan kalah melawannya. Xuan Yuanmu adalah murid Disu, dan murid-murid Disu mungkin tahu banyak trik. Xuan Yuanmu mengangkat tangannya dan berteriak. Semua orang merasakan bumi yang padat ki muncul dari kaki Xuan Yuanmu, semakin cepat semakin tebal. Xuan Yuanmu secara bertahap dikelilingi oleh lebih banyak energi bumi, seperti gunung. Puncak Gunung Tai, teriak Xuan Yuanmu dengan marah. Sebuah gunung raksasa muncul di atas tangannya dan bertabrakan dengan tangan emas Luo Chen. Tabrakan membuat seluruh sekte dewa bergetar hebat, ki mengaduk udara jauh. Semuanya hancur dalam lingkar beberapa lusin li, tetapi dua pejuang baik-baik saja. Luo Chen melintas ke depan. Dia mengangkat satu jari, lampu kemasan melesat ke langit. Dia menghilang dan muncul kembali di depan Xuan Yuanmu. Dia melemparkan jarinya ke Xuan Yuanmu tanpa ragu sedikit pun. Xuan Yuanmu tidak punya waktu untuk bereaksi. Cahaya kemasan menembus dadanya dan muncul kembali di punggungnya. Semua orang tampak gugup. Lampu kemasan tidak mengandung ki berbahaya. Mereka punya satu keuntungan, mereka sangat cepat. Hampir mustahil untuk mengikuti mereka dengan mata telanjang. Xuan Yuanmu tampak sangat gugup. Setelah sinar cahaya kemasan menembus tubuhnya, dia tidak merasakan sakit. Seolah tidak ada yang terjadi. Xuan Yuanmu mengambil keuntungan dari itu untuk mengeluarkan senjata di tangan kirinya, tongkat. Xuan Yuanmu melompat ke depan dan melemparkan tongkatnya ke Luo Chen. Itu harus bekerja. 3.2. Semua orang tercengang karena Luo Chen tampak acuh tak acuh. Dia hanya berdiri di sana di tengah panggung pertempuran, dan dia mengangkat 3 jari. Xuan Yuanmu menatapnya dengan aneh. Dia tidak tahu apa yang Luo Chen rencanakan. Lagi pula Luo Chen tidak memperhatikan serangan Yuanmu, fokus pada serangannya sendiri. 2. Kata Luo Chen, melipat satu jari ke bawah. Banyak orang tiba-tiba mengerti, termasuk Lin Feng. Ki Xuan Yuanmu mengalir sangat cepat. Sepertinya dia telah berubah menjadi tong yang bocor. Kekuatannya menghilang dengan cepat. 1. Kata Luo Chen, tersenyum dengan tenang dan menunjukkan satu jari. Xuan Yuanmu tidak panik. Dia berdiri di atas panggung dan melemparkan tongkatnya menjauh dari panggung pertempuran. Wajahnya pucat pasi. Dia menyentuh dadanya, merasakan ki-nya menghilang dengan cepat. Rasanya seperti dia telah diracuni, tetapi pada levelnya, jenis racun apa yang bisa membahayakan dirinya. Kamu kalah,
Kata Luo Chen tersenyum netral namun mengejek, seolah-olah dia adalah satu-satunya yang mengendalikan situasi. Xuan Yuanmu tidak ingin kalah, tetapi kinya dengan cepat menghilang. Itu seperti pembuluh darah dan pembuluh nadinya hancur. Sulit untuk bertahan seperti itu. Disu menyaksikan dengan tenang. Ketika dia melihat cahaya emas Luo Chen, dia segera mengerti bahwa muridnya pasti akan kalah. Disu tidak berpikir bahwa Luo Chen bisa menyembunyikan kekuatan aslinya dengan sangat baik. Dia dulu bijaksana dan tenang, tapi itu semua palsu. Dia sudah siap untuk kompetisi. Xuan Yuanmu kalah, Luo Chen menang. Semua orang tercengang karena Luo Chen dulu sangat bijaksana. Orang hampir tidak memperhatikannya di sekte. Dia dulunya adalah murid biasa, sekarang dia yang aneh keluar. Luo Chen menang. Dia akan bertarung melawan Lin Feng di final. Kata Fan Tiangang. Dia bahkan tampak lebih acuh daripada Disu, seolah-olah dia sudah mengantisipasi segalanya. Para tamu kehormatan tercengang. Semua orang mengira Xuan Yuanmu akan berakhir di final dengan Lin Feng. Huo Wu tampak cemas. Dia ingin berdiri di sebelah Lin Feng, tetapi ada begitu banyak orang, dia tidak ingin membuat lebih banyak masalah baginya. Patriark Zijian dan Siesa mempelajari Luo Chen. Pria itu adalah seorang kultivator yang kompleks, dan sangat misterius. Sage Yin terlihat acuh tak acuh sejak awal acara. Dia hanya melirik panggung sesekali. Sebagian besar matanya terpejam, atau dia menikmati jamuan makan. Sage Jin tampak terpesona oleh pertarungan. Dia menatap panggung pertempuran, sulit untuk mengetahui apa yang dia pikirkan. Baiklah, semuanya tenang, kata Fan Tiangang akhirnya. Semua orang terdiam dan menatapnya. Fan Tiangang memandang Seng Hui dengan sungguh-sungguh dan berkata, "Pertama suci Seng Hui, kamu bertanggung jawab atas pertempuran terakhir. Pertempuran mereka akan menentukan bagi para pembudidaya suci." Petik 2. Baiklah, aku akan membereskannya. Jangan khawatir, Sage, kata suci pertama, Seng Hui dengan ramah. Itu adalah pertama kalinya mereka melihatnya tersenyum. Bahkan orang banyak terkejut. Seng Hui menatap 3 pembudidaya suci lainnya, dan perlahan-lahan berjalan pergi ke tahap pertempuran. Seng Hui melirik Lin Feng dan Luo Chen dan berkata, "Pertama, mari kita bandingkan ki murni kamu. Ada kuali kuno di sana, yang pertama berhasil memecahkannya memenangkan putaran," kata Seng Hui, menggulung lengan bajunya. Lampu kemasan menyala dan tiba-tiba, sebuah kuali raksasa muncul. Tingginya belasan meter, itu terbuat dari perunggu dan sangat berat, setidaknya beberapa lusin ton. Orang yang bisa menghancurkan kuali seperti itu dalam satu pukulan memiliki kekuatan fisik yang luar biasa. "Siapa yang mencoba pertama?" tanya Seng Hui, acuh tak acuh melirik Lin Feng dan Luo Chen. Luo Chen melirik Lin Feng, tersenyum dan menangkupkan tinjunya, "Leluhur Lin Feng, aku akan mencoba dulu." Petik 2. "Kamu bisa pergi," kata Lin Feng. Luo Chen mengangguk tanpa mengatakan apapun. Dia tiba-tiba berubah sekali lagi menjadi murid yang baik hati, lembut, dan biasa. Itu seperti Luo Chen yang bertarung melawan Xuan Yuanmu sesaat sebelumnya adalah orang yang berbeda. Seseorang harus sangat waspada dengan orang-orang seperti itu. Luo Chen mengangguk dan perlahan berjalan menuju kuali kuno raksasa. Dia mengangkat tinjunya dan meletakkannya di dadanya, kekuatannya yang murni mulai mengalir sangat cepat dan kental di tangannya. Sedetik kemudian, dia membuang tinjunya dan meninju kuali. Kerumunan mendengar boom keras. Kuali terbang 100 meter jauhnya dan jatuh ke tanah. Ada banyak tanda di sana, tetapi belum ditusuk. Banyak orang agak kecewa. Yah, itu adalah kuali besar dan membuatnya terbang sejauh ini sudah tidak buruk. Petik 2. Memang tidak buruk. Petik 2. Banyak orang mendiskusikan hasil Luo Chen. Luo Chen tampak acuh tak acuh. Dia berjalan kembali ke tempatnya. Sekarang giliran Lin Feng. Ada kuali lain di sana. Sekarang giliran kamu, Lin Feng. Petik 2. Bab 108, Subscribe Penatua. Lin Feng menatap kuali kuno raksasa dan kemudian melirik Luo Chen lagi. Luo Chen menundukkan kepalanya sehingga Lin Feng tidak bisa melihat apa yang dia pikirkan. Lin Feng menoleh dan mengepalkan tinjunya. Dia memadatkan kekuatan dan melemparkan tinju. Dia meninju kuali, suara berdengung keras menyebar di udara, dan kuali itu terbang menjauh. Itu retak di mana-mana, tetapi tidak pecah. Lin Feng kembali ke tempatnya. Dia tidak terlihat kecewa sama sekali karena dia melakukan itu dengan sengaja. Dan Luo Chen juga melakukannya dengan sengaja. Mereka tidak perlu menggunakan kekuatan penuh mereka untuk kuali. Mengapa menghabiskan seluruh energi mereka untuk kuali? Luo Chen melirik Lin Feng. Lin Feng tersenyum padanya, tapi senyumnya aneh dan membuat Luo Chen merasa gugup. Ini seri. Bagian kedua. Aku punya satu kartu hitam di sini, orang yang mendapatkannya pertama akan mendapat keuntungan, kata Seng Hui kepada 2 pejuang, menunjukkan kepada mereka kartu hitam. Lin Feng dan Luo Chen tampak fokus. Mereka berdua bergerak pada saat bersamaan. Lin Feng mengulurkan tangan kirinya dan melepaskan ruang dan waktu kekuatan Dao. Itu memberinya keuntungan. Dia tiba di depan Seng Hui terlebih dahulu. Luo Chen juga tidak lambat, dia mengikuti Lin Feng. Luo Chen memiliki pemahaman lanjutan tentang kekuatan kecepatan. Lin Feng mengulurkan tangan kirinya dan melepaskan kekuatan untuk mengambil kartu itu.
Kartu itu akan jatuh ketika Lin Feng tiba-tiba merasakan energi tipe Yin yang sedingin es. Dia mengelak dan kemudian Luo Chen mengulurkan tangannya, melepaskan ki yang eksplosif dan mematikan. Lin Feng mundur setengah langkah, yang memungkinkan Luo Chen lewat. Luo Chen tampak murung. Dia mengambil kartu itu dan memegangnya dengan kuat di tangan kirinya. Lin Feng menekan Luo Chen melepaskan ki. Ekspresi Luo Chen tiba-tiba berubah. Dia menggunakan satu tangan untuk memblokir Lin Feng, tetapi yang terakhir tersenyum dingin. Dia melemparkan tangan kirinya dan tepat ke tangan kanannya. Luo Chen juga menggunakan tangan di mana ia memegang kartu untuk menyerang. Dia melakukannya secara otomatis tanpa berpikir. Lin Feng mengambil keuntungan dari kesempatan untuk melepaskan ruang dan waktu Dao. Dia memblokir kartu di ruang lain, dan mengulurkan tangannya untuk mengambilnya. Pada saat yang sama, Luo Chen juga mengulurkan tangannya untuk mengambil kartu itu. Ruang paralel pecah dan kartu pecah menjadi dua dan terbang menjauh. Lin Feng dan Luo Chen masing-masing meraih masing-masing setengah. Itu imbang lagi. Tidak ada yang menduga akan terjadi hal seperti itu. Mereka terkejut karena Luo Chen cukup kuat untuk bersaing dengan Lin Feng, tetapi pada saat yang sama, mereka tidak terkejut karena dia bijaksana dan orang-orang yang bijaksana biasanya cukup kuat. Undian kedua, dan sekarang babak terakhir bisa dimulai. Pertarungan sederhana, pemenangnya akan menjadi suci kelima. Petik 2. Kata Seng Hui akhirnya. Semua murid di kaki panggung pertempuran menatap Lin Feng dan Luo Chen. Para kultivator yang kuat di bangku-bangku juga menatap mereka. Siapa yang akan menjadi suci kelima? Semua orang diam. Beberapa energi mematikan muncul di sekitar Lin Feng dan Luo Chen dan mengeluarkan suara siulan. Angin kencang mulai bertiup dan membuat pakaian mereka bergetar. Seluruh penonton sangat bersemangat. Luo Chen pindah dulu. Dia melepaskan kecepatan Dao dan melemparkan dirinya ke Lin Feng, berubah menjadi sinar cahaya biru buram. Orang tidak bisa mengikutinya dengan mata mereka. Lin Feng tidak terburu-buru. Dia menutup matanya dan merasakan energi di sekitarnya. Dia tiba-tiba mengangkat tangan kirinya dan merasakan beberapa ki yang berbahaya. Dia berteriak dan membuang tinjunya. Puap, puap, Luo Chen muncul di sebelah kiri Lin Feng, meninju Lin Feng. Tapi Lin Feng merasa bahwa Luo Chen ingin menyerangnya dengan terkejut, dan telah bertindak cepat. Luo Chen ingin mundur, tetapi Lin Feng tidak memberinya waktu. Dia mengambil langkah maju dan melepaskan ruang Dao. Sebuah kandang ruang muncul di depan Lin Feng. Luo Chen tampak muram saat dia mengangkat tangan kirinya dan lampu menyilaukan muncul dan bergerak menuju kandang Lin Feng. Suara gemuruh menyebar. Lin Feng awalnya tidak memperhatikan, tetapi lampu emas menembus kandang ruang angkasa, mampu menghancurkannya. Bagaimana itu mungkin? Lin Feng tidak bisa mempercayainya. Luo Chen adalah lawan yang benar-benar misterius. Lin Feng merasakan sesuatu yang menggelitik tepi kesadarannya. Energi Luo Chen menjadi semakin kuat. Dia tidak terlihat seperti peserta dalam suatu kompetisi, dia tampak seperti seseorang yang ada di sana untuk membunuh. Dia mengangkat kedua tangan dan energi berguling di sekelilingnya. Lalu dia menghilang dan muncul kembali 5 meter dari Lin Feng. Dia melemparkan kedua tangan ke dada Lin Feng. Lin Feng muram saat dia melemparkan tinju dan melepaskan kekuatan iblis. Iblis ki memenuhi udara, dan matanya merah. Luo Chen menggunakan kekuatan penuhnya untuk mundur, tapi Lin Feng tidak membiarkannya. Dia berteriak dengan marah dan melintas ke arah Luo Chen. Energi iblis mengamuk di sekitarnya. Luo Chen dengan kasar menggertakkan giginya. Dia memiliki keunggulan dalam hal kecepatan, dan dia berhasil menghindari serangan balik Lin Feng, terkejut dengan kekuatannya. Dia tidak pernah benar-benar memperhatikan budidaya iblis Lin Feng, tetapi tampaknya, budidaya iblisnya sama baiknya dengan budidaya pedangnya. Itu luar biasa. Luo Chen tidak mau kalah dalam kompetisi, dan siap melakukan apapun untuk menang. Dia ingin menghancurkan Lin Feng dan membunuhnya. Dia berteriak dengan marah dan mengepalkan tinjunya, melepaskan ki yang jahat. Meskipun ki jahat itu tidak menakutkan seperti iblis Lin Feng ki, itu masih membuat orang lain merasa tidak nyaman. Luo Chen berteriak dengan marah dan melemparkan tinjunya ke Lin Feng lagi. Lin Feng juga mengangkat tinjunya untuk memblokir serangan. Luo Chen tersenyum mengejek dan tiba-tiba mengambil kepalan kirinya kembali, sementara kepalan Lin Feng terus bergerak ke arahnya. Luo Chen tersenyum ganas, siluetnya berkedip dan dia menghilang. Lin Feng memiliki firasat buruk, dia tidak punya waktu untuk mengambil tinjunya kembali. Luo Chen muncul di bawahnya di dekat kaki kanan Lin Feng. Lin Feng buru-buru memindahkan kakinya. Dia tidak menyerang seperti Luo Chen. Luo Chen membiarkan tinju mencapai dia dan membuangnya. Dia senang memiliki pertempuran yang hebat. Lin Feng mengangkat tangan kirinya dan melepaskan iblis penyerap ki saat dia bergerak melompat dan mengeluarkan pedang dewanya. Lampu putih menyala. Luo Chen merasakan kematian ki dan menjadi gugup. Akhirnya, Lin Feng menggunakan kekuatan aslinya. Lu gugup dan bersemangat pada saat bersamaan. Akhirnya, dia membuat marah Lin Feng. Luo Chen berusaha memikirkan solusi untuk membunuh Lin Feng. Dia ingin membalas kematian temannya. Dia ingin membalas Lin Feng. Dia ingin menjadi tetua tertinggi di Sekte Dewa dan seorang pembudidaya suci. Namun, dia belum berhasil. Lin Feng memperhatikan bahwa Luo Chen marah dan ingin membunuhnya. Lin Feng menggunakan kekuatan penuhnya karena itu.
Dia memiliki kesan dia bisa mati kapan saja jika dia ceroboh. Pada saat ini, Luo Chen benar-benar ingin membunuhnya. Sekarang tujuan Lin Feng juga menjadi untuk membunuh Luo Chen. Bab 109, Subscribe Penatua. Lin Feng, gunakan kekuatan penuhmu, kalau tidak kamu akan mati dengan kematian yang mengerikan. Kata Luo Chen. Dia berhenti menyembunyikan kebenaran. Dia juga tidak memandang Lin Feng dengan hormat lagi. Kata-katanya tajam seperti pisau. Apa yang membuatmu merasa sangat percaya diri? Kata Lin Feng dengan dingin dan mengejek. Huff, kamu akan lihat. ARGH. Luo Chen tertawa jahat dan mengirimkan tinju yang berisi ki jahat di dada Lin Feng. Lin Feng menyingkirkan pedang dewa dan melayang sambil mengangkat tinjunya. Dia menggunakan pun raja agresifnya, yang dia sukai. Itu meledak dan cepat. Kedua tangan itu bertabrakan. Semua orang merasakan kematian ki mengisi udara. Ki Lin Feng adalah iblis ki, Ki Luo Chen adalah ki jahat. Campuran kedua kis membuat seluruh kerumunan gelisah. Kis yang bentrok terus meledak satu sama lain. Pertempuran itu sengit. Semua orang menyadari bahwa setiap kali mereka menyerang, mereka membidik bagian-bagian tubuh yang vital, yang berarti mereka berusaha saling membunuh. Mereka tidak hanya berjuang untuk menjadi suci kelima. Fan Tiangang dan Zheng Hui tampak muram. Mengapa Lin Feng dan Luo Chen mencoba untuk saling membunuh? Apa yang sudah terjadi? Huo duduk, dia tampak gugup dan tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Patriark Zijian tampak acuh tak acuh. Dia tidak mengkhawatirkan Lin Feng sejauh ini, karena dia melakukannya dengan cukup baik. Luo Chen juga mengalami kesulitan. Lin Feng melemparkan kepalan lagi, dan begitu pula Luo Chen. Lin Feng memiliki keunggulan. Luo Chen terpesona dengan eksplosif, bahkan setelah dia melepaskan semua kekuatannya. Masalahnya adalah bahwa Lin Feng tidak memberinya waktu sama sekali. Lin Feng bahkan tidak bertanya mengapa dia mencoba membunuhnya, tetapi karena itu yang terjadi, Lin Feng bertempur tanpa ampun juga. Lin Feng akhirnya mulai menggunakan kekuatan terlarang pada saat itu. Mata semua orang membelalak. Para tamu kehormatan terdiam. Sage Jin dan Sage Yin berdiri dan menatap Lin Feng. Kekuatan terlarang. Itu, tubuh terlarang, kata Sage Yin. Dia heran, tetapi terkejut. Tubuh terlarang lain, untuk Sage Jin, itu adalah sesuatu yang hebat. Matanya tiba-tiba dipenuhi dengan pembunuhan. Fan Tiangang memperhatikannya. Dia tetap waspada karena Sage Jin mungkin menyerang Lin Feng karena kejutan. Itu akan menjadi kerugian besar bagi Sekte Dewa. Lin Feng mengabaikan reaksi orang-orang. Dia tetap fokus dan terus berjuang. Dia melepaskan kekuatan terlarang, dan kinya menjadi lebih kuat. Pukulannya berbeda dari sebelumnya, karena kinya sekarang mengandung kekuatan terlarang. Pada saat itu, tinjunya tampak seperti iblis. Tidak peduli seberapa keras lawannya bertarung, ki iblisnya bisa menyerapnya. Pada saat yang sama, Luo Chen terpana dengan kekuatan Lin Feng. Dia tiba-tiba mulai memikirkan rencana lain, untuk melarikan diri. Dia tidak keberatan jika dia harus menunggu beberapa tahun lagi untuk membalas dendam. Di masa depan, dia akan memiliki kesempatan untuk membunuh Lin Feng lagi. Memikirkan itu, Luo Chen mundur, mencoba melarikan diri. Lin Feng memperhatikan perubahan itu, tetapi tidak membiarkannya pergi. Kekuatan terlarangnya meliputi area seluas 1000 meter persegi. Kemanapun Luo Chen pergi, dia tidak bisa melarikan diri. Luo Chen tampak marah dan muram. Lin Feng ingin membunuhnya. Karena dia tidak bisa melarikan diri, dia harus menggunakan kekuatan penuhnya untuk mengalahkan Lin Feng. Lin Feng, sejak aku bergabung dengan God Sect, belum ada satu hari di mana aku tidak berpikir untuk membunuhmu, merobek otot-ototmu, menguliti kulitmu, meminum darahmu. Luo Chen ingin mencapai langit. Dia tampak mengerikan dan galak saat berbicara. Lin Feng tampak muram. Dia tidak pernah menyinggung Luo Chen. Mengapa yang terakhir sangat membencinya? Siapa kamu? Tanya Lin Feng. Luo Chen tersenyum dengan dingin. Dia mengangkat tangan kirinya dan bayangan hitam buram muncul. Lin Feng mengerti. Kamu saudara Luo Ze? Tanya Lin Feng. Luo Chen tersenyum ganas, memang. Aku saudara Luo Ze. Sejak jimatnya pecah, yang kupikirkan adalah membunuhmu. Karena itu, ketika aku mendengar tentang kamu, aku bergegas ke Sekte Dewa. Petik 2. Aku tidak mengira begitu banyak orang akan membencimu di sini, misalnya Tian Qiong. Dia sangat bodoh. Dia pantas mati. Kata Luo Chen, tersenyum mengejek. Anggota Tian Clan mendengar itu, dan mereka semua menjadi marah, terutama Tian Ao. Dia adalah ayah Tian Qiong. Matanya dipenuhi dengan pembunuhan. Jadi kematian putraku tidak ada hubungannya dengan Lin Feng. Teriak Tian Ao dengan marah. Dia melompat ke depan dan terbang menuju panggung pertempuran. Luo Chen tersenyum kejam. Dia tidak kenal pria itu. Dia tidak takut mengatakan yang sebenarnya. Memang, Lin Feng tidak melakukan apapun. Tian Qiong meninggal karena dia menyebabkan kehancurannya sendiri. Aku mengatakan kepadanya untuk membunuh Lin Feng dan pada akhirnya, dia meninggal. Bodoh sekali. Petik 2. Luo Chen tertawa terbahak-bahak dan iblis. Dia ingat seluruh adegan, ketika dia memberi jimat Tian Qiong Holy Fort, dan seterusnya. Tian Qiong telah mengambil risiko besar. Aku akan membunuhmu.
Aku akan membalaskan dendam putraku. Teriak Tian Hao dengan marah. Banyak hari telah berlalu, dan dia akhirnya mengerti bagaimana putranya meninggal. Dia ingin membunuh Luo Chen. Semua anggota Tian Clan ingin membunuhnya. Lin Feng menatap mereka dengan acuh tak acuh. Itu tidak ada hubungannya dengan dia, itu antara Luo Chen dan Tian Clan. Lin Feng telah membunuh Luo Ze, tapi dia tidak menyesalinya. Luo Ze pantas mati. Luo Chen ingin membalas kematian saudaranya dan membunuhnya. Lin Feng tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Cukup, berhenti, teriak Fan Tiangang dengan marah. Qi mendorong Tian Hao dan Luo Chen pergi. Fan Tiangang tampak geram. Ini bukan tempat yang tepat atau saat yang tepat bagi kamu untuk bertarung. Pergi keluar jika kamu ingin bertarung, kata Fan Tiangang, melirik anggota Tian Clan. Wajah Tian Hao menjadi pucat. Dia tidak berani mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, Fan Tiangang adalah seorang sage. Lin Feng, pertempuranmu melawan Luo Chen sudah berakhir. Kamu sekarang suci kelima, kata Fan Tiangang ke Lin Feng. Banyak orang menghela nafas skeptis. Pertempuran Lin Feng dan Luo Chen belum berakhir. Mengapa Lin Feng yang kelima suci baru? Tutup mulutmu, aku tidak akan berubah pikiran. Teriak Fan Tiangang dengan marah ketika dia mendengar beberapa orang menyatakan keraguannya tentang keputusannya. Orang-orang langsung berhenti bicara. Luo Chen, kamu bergabung dengan sekte yang sama dengan Lin Feng untuk membalas dendam kamu. Kami akan menempatkan kamu di penjara kuil suci selama 3 tahun. Kamu melanggar aturan kompetisi, kata Fan Tiangang. Dia berdiri dan mengulurkan tangannya ke arah Luo Chen. Ekspresi Luo Chen berubah. Dia menggunakan kekuatan penuhnya untuk menjauh dan mengangkat tangan kirinya. Sebuah gulir muncul. Oh tidak, betapa kuatnya ruang dan waktu Qi. Lin Feng heran. Fan Tiangang juga merasakan sesuatu. Luo Chen ingin melarikan diri. Kamu ingin kabur, teriaknya. Dia mengulurkan tangannya bahkan lebih. Dia sangat cepat, tetapi gulungan Luo Chen juga sangat cepat. Dia menghilang di dalam gulungan, dan itu berubah menjadi sinar dan menghilang. Kerumunan hanya mendengar, Lin Feng, aku akan menghancurkanmu suatu hari nanti dan membalas kematian saudaraku. Bab 110, Subscribe Penatua. Aku tidak pernah berpikir seseorang akan mampu menyembunyikan motif mereka yang sebenarnya begitu lama. Untungnya kami menyadari ada sesuatu yang salah. Kalau tidak, konsekuensinya bisa terlalu mengerikan untuk direnungkan, kata Disu kepada Fan Tiangang. Fan Tiangang mengangguk. Mari kita ubah topik. Mari kita beri selamat kepada Lin Feng karena menjadi suci kelima yang baru. Kata Patriark Xi, Jian, tersenyum lebar. Dia berdiri dan mendarat di sebelah Lin Feng di atas panggung. Lin Feng telah berhasil, dia adalah satu-satunya orang yang adalah tetua tertinggi dan seorang pembudidaya suci di Sekte Dewa. Memang, mari kita fokus pada kesuksesan Lin Feng. Setuju Siesa, berdiri dan berjalan ke arah Lin Feng juga. Patriark Zijian dan Siesa ada di kiri dan kanannya. Semua orang menatap Lin Feng, menyadari bahwa dia memiliki latar belakang. Patriark Zijian dan Sage Xie ada di pihak Lin Feng. Lin Feng, aku katakan kamu menjadi kultivator suci dan kemudian pengawal pribadi aku, kata Huo, tersenyum bangga. Dia senang untuk Lin Feng. Dia melompat di depannya, tidak peduli betapa anehnya orang memandangnya. Dia berkata, ayahku mengatakan bahwa orang yang akan menjadi suci kelima akan bisa belajar di istananya. Lin Feng berhasil, jadi dia akan bergabung dengan istana ayahku. Aku juga ingin bertanya kepada ayah aku apakah Lin Feng bisa menjadi pengawal pribadi aku atau tidak, kata Huo sambil tertawa. Lalu dia berkata kepada Lin Feng secara telepati, Huff, aku punya banyak cara untuk menemukan kamu. Kamu tidak bisa melarikan diri dari aku. Petik 2. Huo, jika aku benar-benar ingin melarikan diri, kamu tidak akan dapat menemukan aku, kata Lin Feng ketika dia mendengar Huo. Huo hanya tersenyum bangga, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Aku tidak berpikir kamu memutuskan untuk menjadi suci kelima hanya karena kamu ingin bergabung dengan kuil suci, kata Huo menatapnya. Lin Feng mengerutkan kening dan menghela nafas. Dia pintar. Memang, dia telah melakukan begitu banyak untuk tidak bergabung dengan kuil suci, tetapi untuk membantu Tuan Ox mencapai misinya. Dia juga ingin tahu tentang pertemuan makhluk spiritual. Gadis pintar itu berbahaya. Tidak ada yang suka gadis pintar, kata Lin Feng, tersenyum pada Huo dengan geli. Huo meliriknya dengan jijik, tidak mengatakan apa-apa. Dia mengeluarkan jimat api. Tiba-tiba, suhu meningkat puluhan derajat, dan api Qi yang kuat memenuhi udara. Ini jimat istana api. Dengan itu, kamu bisa datang dan pergi sesuka kamu. Tidak ada yang akan mencegah kamu masuk dan keluar dengan bebas, kata Huo, memberikan jimat kepada Lin Feng. Dia tidak menolak. Itu adalah kesempatan. Banyak orang mengagumi Lin Feng atau cemburu padanya ketika mereka melihat jimat api di tangannya. Semua orang tahu bahwa Lin Feng mengandalkan kekuatannya sendiri. Holyford tidak senang. Mengapa Lin Feng memiliki banyak keuntungan di mana-mana? Kenapa dia sangat beruntung? Mengapa tidak ada yang begitu baik terjadi padanya ketika dia menjadi suci keempat? Sekarang Lin Feng adalah suci kelima. Pertama suci Zheng Hui sekarang menjadi anggota istana Fan Tiangang. Kudus kedua Dong Zheng belum memiliki peluang,
tetapi beberapa rumor mengatakan dia semakin dekat dengan Sage Sui, sementara suci ketiga Yi Yun belum bergabung dengan kelompok manapun. Lin Feng dan Holy Fest sangat beruntung. Karena itu, Moda sangat marah, tetapi dia tidak menunjukkannya. Lin Feng, kamu suci kelima sekarang. Kamu sekarang adalah anggota kuil suci. Ada pemimpin, 3 putra saleh, 5 dama palas, 4 sage, 5 pembudidaya suci, sekte dewa, sekte pedang, dan kota Zhongzuan, kata Fan Tiangang dengan bangga. Itu adalah pertama kalinya seseorang memiliki pengaruh di semua tingkatan. Hal seperti itu terjadi sekali dalam 1000 tahun. Lin Feng masih tidak memiliki tempat tinggal, kan? Kata Fan Tiangang. Patriark Zijian tampak sangat marah. Seorang tetua tertinggi tidak memiliki tempat tinggal. Sungguh konyol. Fan Tiangang melirik Patriark Zijian juga. Itu karena Disu. Lin Feng dan Disu adalah musuh, dan banyak orang tahu mengapa. Disu adalah pemimpin kelompok. Tentu saja, Lin Feng tidak benar-benar dipermalukan karena itu. Tetapi sekarang dia adalah suci kelima, dia membutuhkan tempat dan seseorang dapat membantunya. Suci pertama, Zheng Hui. Zheng Hui melirik Lin Feng dan kemudian ke Fan Tiangang. Dia mengangguk dan berkata, penggarap suci Lin Feng, aku bertugas menemukan tempat untuk kamu. Aku akan membangun istana untukmu. Petik 2. Zheng Hui, aku tidak keberatan, jangan buang energi kamu, kata Lin Feng dengan cepat. Kerumunan tercengang dan ingin tahu apa yang dia bicarakan. Disu bahkan tidak punya waktu untuk berbicara. Zheng Hui melambai untuk menyela dan berkata dengan mengejek, kamu suci kelima sekarang, Lin Feng. Kamu pantas mendapatkan yang terbaik. Petik 2. Kamu, Huff. Disu mengerang dan menarik wajah yang panjang. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak mengatakannya. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengeluh tidak berguna. Baiklah, kompetisi hebat. Fan Tiangang hampir menyelesaikan pertemuan. Perlahan, apakah kamu terburu-buru Sage Tiangang? Kata seseorang di dekatnya tiba-tiba. Fan Tiangang tampak marah. Itu adalah Sage Jin. Sage Jin berdiri, jubah emasnya berkibar tertiup angin. Dia tersenyum lebar dan menatap Fan Tiangang dan yang lainnya. Beberapa orang bergerak bolak-balik ke panggung pertempuran. 2 pria berbaju biru tampak sedingin es. Haha, selamat telah menemukan kelima suci kamu. Kata Sage Jin, tersenyum apatis dan melirik Lin Feng. Lalu dia mengangkat matanya dan menatap kedua pria itu. Dia tersenyum dan berkata, hehe, 2 wanita dari wilayah spiritual. Kata salah seorang pria dengan dingin. Kedua wanita itu secara mengejutkan kedinginan untuk orang-orang yang telah mereka rekrut sebelumnya. Sage Jin tersenyum. Semua orang mengerti dia ingin menimbulkan masalah. Fan Tiangang memandangi kelompok itu. Sage Jin ingin mempermalukan kuil suci. Seperti yang diharapkan, anggota daerah spiritual tidak datang dengan damai. Bab 111, Subscribe Penatua. Kamu sepertinya sangat bersemangat, Sage Jin. Dan jika kamu ingin bertukar pandangan tentang kultivasi sekarang, aku yakin itu berarti kamu menyembunyikan niat jahat, kata Sage Yin, juga berdiri dan berjalan ke Lin Feng, meliriknya. Sage Yin, kompetisi sudah berakhir. Sekarang kita bisa bertukar pandangan tentang kultivasi, kan? Kata Sage Jin tersenyum lebar. Dari ekspresinya, sepertinya benar-benar hanya ingin bertukar pandangan tentang kultivasi tanpa motif tersembunyi. Tapi tidak ada yang bodoh, semua orang mengerti apa yang ingin dia lakukan. Siapa yang akan bertukar pandangan dengan aku? Ketika Sage Jin selesai berbicara, 2 pembudidaya suci muncul di belakangnya dan berteriak. Mereka melesat keluar dan mendarat di tengah panggung pertempuran. Salah satunya tampak sedingin es, yang baru saja berbicara. Namanya Holy Leng Mian. Mereka melirik, terutama pada 5 pembudidaya suci, termasuk Lin Feng. Lin Feng tidak mengerti hubungan antara kuil suci daerah spiritual dan kuil suci daerah supranatural, jadi dia memutuskan untuk tetap diam dan menonton. 5 pembudidaya suci mengabaikan pembudidaya yang tampak sedingin es dan tetap tanpa ekspresi, yang membuatnya terlihat lebih dingin. Tidak ada dari kalian yang mau bertukar pandangan tentang kultivasi dan mewakili daerah supranatural. Kata Sage Jin, tersenyum mengejek dan melirik Fan Tiangang dan Zheng Hui. Akhirnya, dia memandang Lin Feng dan mengejeknya, pembudidaya suci kelima dari wilayah supranatural. Apakah kamu akan bertarung melawan Holy Leng Mian? Petik 2. Lin Feng mengerutkan kening dan menatap Sage Jin. Orang-orang ini datang untuk menimbulkan masalah, itu sudah jelas, dan itu adalah kesempatan sempurna untuk menyebabkan masalah karena Holy kelima baru saja dipilih. Tapi Lin Feng sepertinya sudah menjadi sasarannya. Para anggota daerah spiritual ingin mempermalukannya, dan dengan demikian mempermalukan kuil suci daerah supranatural. Jika Lin Feng kalah melawan mereka, semua orang akan bertanya-tanya bagaimana kuil suci daerah supranatural bisa memilih pecundang untuk menjadi suci kelima. Lin Feng mengerti bahwa jika itu terjadi, posisinya akan berbahaya. Huff. Kamu baru saja menjadi kultivator suci dan kamu tidak berani bertarung. Leng Mian meludah dengan jijik. Hehe, itu jenis pembudidaya suci yang kamu pilih. Dia tidak punya nyali. Dasi suci Mian, yang kedua, juga mulai mempermalukan Lin Feng.
Dua pembudidaya suci dari wilayah spiritual mengejek Lin Feng, membuat marah banyak orang dari daerah supranatural karena mereka mulai berpikir Lin Feng adalah orang yang lemah. Lin Feng, kamu pengecut. Mereka mempermalukan kamu dan kamu tidak berani mengatakan apa-apa. Kamu tidak pantas menjadi suci kelima kami. Teriak seseorang dengan marah. Banyak murid sekte dewa juga melihat mereka. Memang, Lin Feng, kamu tidak punya bola. Kesal. Kamu bukan salah satu dari para pembudidaya kami. Petik 2. Kesal. Kamu memalukan bagi kuil suci kami. Teriak banyak murid, menyesalkan perilaku Lin Feng. Fan Tiangang tampak muram dan menatap orang-orang yang mengkritiknya. Orang-orang itu tidak mungkin berasal dari sekte dewa, dia tahu semuanya. Dia telah melihat foto-foto semua murid sekte dewa. Murid-murid itu berasal dari kuil suci daerah spiritual. Mereka berkumpul di sini untuk menimbulkan masalah, kata Patriark Zijian kepada Fan Tiangang secara telepati. Fan Tiangang suram. Dia yakin bahwa orang-orang itu berusaha menimbulkan masalah, dan mereka berharap untuk membuat marah para murid kuil suci daerah supranatural dan sekte dewa juga. Mereka berharap perang internal akan dimulai. Para anggota kuil suci wilayah spiritual ingin membuat marah Lin Feng. Jika dia bertarung dan kalah, itu akan menjadi penghinaan. Dengan mempermalukan Lin Feng, mereka juga mencoba melemahkannya dan membuatnya merasa putus asa. Mereka semua semakin berteriak. Banyak orang dari daerah supranatural memperhatikan bahwa orang-orang itu telah bersekongkol melawan Lin Feng, jadi mereka tidak berteriak bersama mereka. Lin Feng tetap di tempatnya. Dia tidak dihasut oleh mereka. Sebaliknya, dia tetap tenang. Dia telah melalui begitu banyak kehidupan, dia hampir mati berkali-kali. Beberapa orang meneriakinya, jadi apa? Tetapi orang-orang itu tidak berpikir begitu. Memalukan, bukankah kamu seorang kultivator yang kuat, Lin Feng? Kenapa kamu menjadi pengecut sekarang? Puff, karena kamu tidak ingin bertarung, aku akan bertarung. Teriak seseorang dengan marah. Itu adalah Mu keempat suci. Dia melompat ke depan dan mengarahkan jarinya ke Holy Leng Mian. Dia berteriak dengan marah, datang dan bertarung. Huff, aku menunggumu, kata suci Leng Mian dengan marah. Dia melintas ke arah Moda, kinya bersiul. Di luar sudah gelap, tetapi pada saat itu menjadi lebih gelap. Dua macam ki mulai bertabrakan. Moda berteriak dengan marah. Dia mengangkat tangan kirinya, sekarang memegang tombak panjang, dan menyerang Holy Leng Mian. Banyak murid dari Dewa Sekte bersorak dan tampak bahagia ketika mereka melihatnya bertarung. Mereka tersentuh, Moda ingin memperjuangkan kehormatan dan integritas mereka. Mereka bahkan lebih menghargai dia dan berharap dia menang. Berpikir tentang itu, Moda melepaskan ki lebih banyak lagi. Holy Leng Mian juga tidak ragu, kapak es muncul di tangan kirinya. Dia mengangkat kapak, ki mematikan bergulung-gulung di sekitarnya. Itu terlihat sangat menakutkan. Kamu suci keempat, kan? Biarkan aku memberitahu kamu sesuatu. Tidak peduli berapa banyak ki yang kamu lepaskan, kamu tidak akan bisa mengalahkan aku. Kata suci Leng Mian. Dia mengangkat kapak es dan membuangnya. Itu sangat tajam dan juga menyebarkan energi es yang tajam. Ruang di sekitarnya sangat dingin. Rasanya seperti bisa membekukan siapapun di sekitarnya. Leng Mian suci memiliki kekuatan lapisan kaisar suci tingkat rendah dan Moda sudah menjadi kaisar suci tingkat tinggi. Ada perbedaan besar di antara mereka, tetapi selama pertempuran, beberapa orang secara bertahap menyadari itu hanya ilusi. Kapak Holy Leng Mian mengandung kekuatan yang luar biasa, dan itu langsung menghancurkan tombak Moda. Ketika Moda melihat itu, ekspresinya berubah drastis. Dia mundur dengan cepat, menyadari bahwa senjata Holy Leng Mian secara mengejutkan adalah senjata kekaisaran yang saleh. Tapi sudah terlambat, Moda sudah kalah. Kudus Moda telah hilang dengan cepat. Tentu saja, dengan senjata, pertempuran bisa menjadi penentu. Tapi Moda kalah dalam hal kekuatan. Banyak anggota Sekte Dewa terlihat gugup. Dia telah kehilangan, yang berarti 4 pembudidaya suci dari kuil suci daerah supranatural telah hilang. Haha, Sage Tiangang, kamu bahkan tidak memberikan senjata bagus kepada para pembudidaya suci kamu. Haha, tidak heran mereka kalah. Petik 2. Di kuil suci daerah spiritual, kami memberikan masing-masing kultivator suci kami senjata kekaisaran yang saleh. Kamu sangat timpang, kata Sage Jin, mempermalukan kuil suci sekarang setelah mengejek Lin Feng dan Moda. Fan Tiangang tampak muram, dan mengepalkan tinjunya. Dia tidak mengira sesuatu seperti ini akan terjadi hari ini. Fan Tiangang sudah menemui jalan buntu. Mereka telah mencapai titik tidak bisa kembali karena kuil suci wilayah spiritual telah berhasil mempermalukan mereka. Mereka harus mendapatkan kembali reputasi mereka. Jika ada yang berhasil memenangkan pertempuran melawan mereka, kuil suci akan mendapatkan kembali wajah dan pemenang akan mendapat manfaat dari situasi tersebut. Semua orang memandang Lin Feng. Guru, tolong berjuang untuk kita. Bantu kami mendapatkan kembali reputasi kami, kata Fu Chen, menangkupkan tinjunya dan berlutut di depan Lin Feng. Lin Feng, pergi dan bertarung. Jadikan kuil kami menjadi mempesona lagi. Teriak Huo Wu, mengguncang tangannya. Lin Feng menatap muridnya dan Huo Wu, serta banyak orang yang menatapnya. Dia tersenyum dengan cara yang aneh. Senyum Leng Mian membuat marah Leng Mian.
Datang dan bertarung jika kamu berani. Teriak Suci Leng Nian, menunjuk jarinya ke Lin Feng dengan mengejek. Suci Leng Nian sangat marah, kata-katanya seperti pedang tajam. Mereka merasa seperti jarum menembus jantung. Semua orang menatap Lin Feng, tetapi mereka semua tetap diam. Tidak ada yang kecewa saat ini. Baiklah, kalau begitu, bertarung sampai mati, bisakah kamu berani? Bab 112, Subscribe Penatua. Lin Feng tersenyum mengejek dan bertanya pada Sage Jin pertanyaan itu. Dia terdengar acuh tak acuh. Semua orang menelan ludah. Sage Jin juga heran. Pertempuran sampai mati. Orang-orang ini semua adalah dewa, mereka tidak ingin mati dengan gegabah. Mereka telah mengambil begitu banyak risiko dalam hidup untuk mencapai tingkat seperti itu, dan bahkan lebih takut mati di tingkat mereka daripada di awal kultivasi mereka. Kematian semakin menakutkan mereka seiring waktu. Sage Jin tetap diam. Meskipun dia tidak takut pada Lin Feng, dia tidak berpikir yang terakhir itu cukup kuat. Masalahnya adalah bahwa jika kecelakaan terjadi, dia tidak akan bisa menjelaskannya ke kuil suci. Kamu tidak berani, lalu mengapa kamu memohon untuk bertarung? Menang atau kalah tidak menarik, itu membosankan, ejek Lin Feng, tersenyum mengejek ketika dia melihat bahwa Sage Jin tidak menjawab. Banyak murid Dewa Sekte tampak senang. Mereka mendapatkan kembali wajah. Jika kamu tidak berani, kencinglah. Teriak semua murid Sekte Dewa dengan marah. Para anggota kuil suci daerah spiritual semuanya menarik wajah yang panjang. Mereka tidak tahu harus berbuat apa lagi. Lin Feng hanya gila. Aku akan bertarung sampai mati, kata Suci Leng Nian akhirnya. Dia yakin dia tidak bisa mati melawan Lin Feng. Sage Jin ingin mencegahnya pergi, tetapi setelah pertimbangan hati-hati, biarkan dia lewat. Mereka telah mencapai titik tanpa harapan. Mereka sudah mempermalukan kuil suci daerah supranatural, mereka tidak bisa menyerah di tengah jalan, bahkan jika mereka harus mengambil risiko kehilangan seorang pembudidaya suci. Berjuang, kata Sage Jin. Suci Leng Nian langsung melemparkan dirinya ke Lin Feng, dengan kuat memegang kapaknya. Ki di sekitar senjatanya menjadi meledak, dan sudah melampaui kinya sendiri sejauh ini. Lin Feng, ambil senjata kekaisaran saleh aku, kata Patriark Zijian, memberi Lin Feng senjata kekaisaran yang saleh. Dia takut Lin Feng akan terluka jika dia tidak menggunakan senjata kekaisaran yang saleh, jadi dia memberinya salah satu miliknya. Senjata kekaisaran yang saleh itu mungkin cukup terhadap kapak Holy Leng Nian. Suci Leng Nian tampak muram. Dengan senjata, Lin Feng akan menjadi jauh lebih kuat, tetapi Holy Leng Nian masih tidak berpikir bahwa Lin Feng bisa menang. Yang mengherankan seluruh orang adalah bahwa Lin Feng tidak mengambil senjata Patriark Zijian, pedang ungu, dan sebaliknya, dia mengambil pedang dewa miliknya sendiri. Aku bisa membunuhmu bahkan tanpa senjata kekaisaran yang saleh, kata Lin Feng dengan tegas. Dia melemparkan pedangnya, dan melepaskan kekuatan cepat di kakinya. Lin Feng ingat apa yang telah dia pelajari saat itu di makam ilahi, dan menggunakan apa yang telah dia pelajari. Leng Nian Suci telah berhasil mengalahkan Moda sebelum itu meskipun dia tidak menggunakan banyak kekuatan. Dia hanya menang menggunakan senjata kekaisarannya yang saleh. Karena itu, Lin Feng menghindari menggunakan senjata kekaisaran yang saleh. Ketika Suci Leng Nian melihat bahwa Lin Feng tidak menggunakan senjata kekaisaran yang saleh, itu memengaruhinya dengan cara yang buruk, ia tidak menilai situasi dengan baik. Serangan kapaknya semua gagal, dan pedang Lin Feng bergerak ke arahnya dengan cepat dan dia tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Lin Feng mengangkat kaki kirinya dan pedangnya bergerak ke arah wajah Suci Leng Nian sangat cepat. Pedang Dewa Lin Feng mengandung energi yang luar biasa dan sangat tajam. Banyak orang menelan ludah. Moda tampak muram. Dia telah bertarung melawan Holy Leng Nian dan dia telah kehilangan beberapa serangan. Lin Feng tampaknya bukan orang yang akan kalah pada saat itu dan dia tidak menggunakan senjata kekaisaran yang saleh. Moda sangat marah dan pipinya terbakar. Lin Feng, aku akan menunjukkan seberapa kuat senjata kekaisaran yang saleh. Kamu menolak untuk menggunakannya, itu menunjukkan betapa naifnya kamu, Ark. Teriak Suci Leng Nian setelah menghindari pedang Lin Feng. Dia melompat mundur 100 meter dan berubah menjadi seberkas cahaya. Seekor naga iblis muncul di sekitar kapaknya dan badai yang kuat mulai bertiup di sekitarnya. Lampu dari kapak menerangi seluruh panggung saat meretas ke arah dada Lin Feng dengan sangat cepat. Dalam sekejap mata, Lin Feng merasakan kekuatan yang sangat menindas mengelilinginya. Dia memiliki kesan dia berperang melawan kaisar suci tingkat tinggi, senjata kekaisaran yang saleh itu sangat kuat, itu hampir memberi seorang kultivator kekuatan kaisar suci tingkat tinggi. Lin Feng melepaskan kekuatan terlarang, dia tidak keberatan menggunakannya di depan orang lain lagi. Dengan kekuatan terlarang, serangan Lin Feng semua jauh lebih kuat. Lin Feng berteriak dan mengangkat pedang dewa. Lampu putih menyala dan melesat melintasi langit. Lin Feng melintas dan mengangkat tangan kirinya, melepaskan kekuatan terlarang yang eksplosif. Energi yang saling bertentangan meledak. Panggung bergetar hebat, pemandangannya tampak apokaliptik. Kekuatan terlarang, pergi. Lin Feng berteriak marah. Dia memadatkan semua kekuatan terlarangnya di pedang dewanya. Pedang dewa menjadi sangat menyilaukan, seperti itu bisa menguasai semua pertahanan.
Suci Leng Nian tampak muram. Dia menatap Lin Feng dan mengangkat tangannya. Kapaknya bergerak untuk mencegat pedang dewa. Ketika kedua senjata itu bertabrakan, kekuatan terlarang dan ki pedang dewa tidak lebih lemah dari ki kapak. Kedua kis bertabrakan, dan ruang menjadi gelap. Seluruh gunung ilahi bergetar hebat. Banyak orang meninggalkan tempat dan melepaskan ki untuk melindungi diri mereka sendiri. Murid-murid di kaki panggung pertempuran ketakutan, dan beberapa dari mereka terpesona. Wajah mereka memucat. Mereka telah melepaskan ki untuk memblokir energi, tetapi mereka merasa seperti perahu kecil di laut yang menderu. Melepaskan kekuatan tidak ada gunanya. Energi bergejolak di sekeliling mereka. Ekspresi Fan Tiangang berubah drastis. Tanpa berpikir, dia melompat ke atas panggung dan mengangkat tangannya. Tirai cahaya muncul di sekitar dan menghalangi energi yang diciptakan oleh tabrakan kedua senjata. Haha, Sage Tiangang, bertarunglah melawanku, haha. Sage Jin mulai tertawa dengan panik, melompat dan menyerang Fan Tiangang dengan terkejut. Dia tiba-tiba tampak marah. Orang-orang dari kuil suci daerah spiritual tidak akan pergi hari ini. Teriak Fan Tiangang dengan marah. Kemudian dia melintas dan menyerang Sage Jin. Dasi Suci Mian juga tampak suram dan sedingin es. Dia melemparkan tinjunya ke beberapa murid dari Sekte Dewa. Menyerang mereka. Dia juga menggunakan senjata. Coba dan berani. Teriak Disu dengan marah. Dia mengulurkan tangannya pada Dasi Suci Mian, menamparnya dengan keras. Yang terakhir didorong sejauh 1000 meter, tetapi dia tidak terluka. Disu marah. Transformasi iblis. Teriak Holy Tai Mian. Dia mengangkat tangannya dan semua orang merasakan energi iblis yang luar biasa mengisi udara dalam gelombang. Matanya menjadi merah. Pada saat itu, kekuatan Holy Tai Mian juga dari seorang kaisar suci tingkat tinggi. Setelah transformasinya, Dasi Suci Mian memiliki kekuatan lapisan kaisar suci tingkat tinggi. Cukup menakutkan. Disu tampak muram, sementara Dasi Suci Mian tidak mengatakan apa-apa, dia hanya menyerang. Disu dan Holy Tai Mian juga mulai berkelahi. Hancurkan semua anggota kuil suci daerah supranatural. Bunuh sebanyak mungkin. Petik 2. Teriak Sage Jin kepada semua anggota dari wilayah spiritual. Tiba-tiba, Lin Feng melihat puluhan orang keluar dari kerumunan mereka, hampir semua kaisar suci tingkat rendah, yang paling lemah adalah kaisar setengah suci. Itu adalah plot. Tidak peduli siapa pemenangnya hari itu, kuil suci daerah supranatural akan menderita kerugian besar pula. Lin Feng berbalik, mengangkat tangan kirinya dengan pedang dewa. Dia menghilang. Suci Leng Nian tampak sangat marah. Dia terbang ke depan dengan sangat hati-hati, mencari Lin Feng. Karena kamu ingin pertempuran sampai mati, aku akan membunuhmu. Bab 113. Lin Feng mengulurkan tangannya ke Holy Leng Nian. Tangannya berjarak sekitar setengah meter dari kepala Holy Leng Nian. Itu berisi kekuatan iblis Dao yang menakutkan, serta kekuatan terlarang yang bisa meledak. Semua orang menatap mereka. Sage Jin meninju Fan Tiangang dan mendorongnya kembali. Kemudian dia melihat Suci Leng Nian, wajahnya paling rendah. Dia menggunakan kekuatan penuhnya untuk terbang menuju Lin Feng. Coba dan berani, anak muda. Teriak Sage Jin dengan marah, terbang menuju Lin Feng. Sage Jin cepat, tapi tangan Lin Feng bahkan lebih cepat. Saat Sage Jin terbang ke arahnya, dia melihat tangan Lin Feng menabrak kepala Holy Leng Nian. Tangan Lin Feng terus menusuk tubuhnya secara vertikal dari atas ke bawah, hingga mencapai tahap pertempuran. Kawah besar bahkan muncul di panggung pertempuran. Kepalaku, teriak Suci Leng Nian, 7 lubangnya terluka parah. Dia perlahan jatuh dari langit. Lin Feng melintas ke arahnya lagi dan menangkapnya. Semua orang berhenti bergerak, teriak Lin Feng dengan tegas. Tiba-tiba, semua orang berhenti. Dasi Suci Mian menoleh ke Lin Feng dan melihat bahwa dia memegang kepala Leng Nian. Ekspresinya berubah drastis. Semua anggota Holy Leng Nian daerah spiritual berhenti berkelahi. Mereka semua menatap Holy Leng Nian. Lin Feng memegangnya di kepala, sungguh penghinaan bagi mereka. Lin Feng melirik kerumunan dan kemudian pada Leng Nian suci yang dipegangnya. Dia berkata dengan acuh tak acuh, karena itu adalah pertempuran sampai mati, aku akan mengambil nyawanya. Petik 2. Coba dan beranilah, kawan. Geram Sage Jin dengan geram. Matanya dipenuhi dengan pembunuhan. Dia melepaskan ki, mencoba mengintimidasi Lin Feng untuk mencegahnya membunuh Holy Leng Nian. Sage Jin tidak tahu Lin Feng. Lin Feng tersenyum kejam. Semua orang melihatnya mengangkat tangan kirinya dan meletakkan tangan kanannya di kuil suci Leng Nian. Kekuatan menembus wajah Holy Leng Nian, dan dia tampak kaget. Ki-nya melemah, dan menghilang. Sekarang, jangan bilang aku pengecut lagi. Fakta bahwa aku tidak merasa ingin bertempur bukan berarti aku pengecut atau lemah. Itu berarti aku tidak ingin membunuh siapapun. Dan hari ini, aku membunuh Leng Nian suci karena para anggota kuil suci wilayah spiritual mempermalukan kami. Kekejamanmu membunuhnya. Oh, ngomong-ngomong, aku hampir lupa, murid pertama yang menghinaku adalah anggota kuilmu yang bersembunyi di antara rakyat kita, kan? Hehe, tolol, jangan salahkan aku kalau begitu. Lin Feng tersenyum dingin dan melirik Sage Jin. Dia terdengar geli.
Sage Jin tampak murung. Dia ceroboh, dan karena itu, dia telah kehilangan seorang pembudidaya suci. Meskipun Kudus Lemian adalah seorang pembudidaya suci baru dan lebih lemah dari yang lain, masih sangat disayangkan bahwa dia telah dibunuh seperti itu oleh Lin Feng, terutama karena Lin Feng juga seorang pembudidaya suci baru dan dia telah menggunakan kekuatannya sendiri untuk membunuh suci Lemian. Dia bahkan tidak menggunakan senjata kekaisaran yang saleh. Kuil suci daerah spiritual tidak hanya kehilangan kehormatan dan martabat mereka, tetapi mereka juga kehilangan seorang pembudidaya suci. Aku membunuhnya, tetapi kamu tidak bisa menyalahkanku. Kamu datang untuk menyebabkan masalah. Kami tahu itu, dan sekarang kamu membayar harganya. Aku tidak peduli berapa banyak penggarap suci, kaisar suci tingkat tinggi atau kaisar suci tingkat rendah yang kamu kirim. Aku tidak peduli dengan ketegangan yang ada antara kuil suci daerah supranatural dan kuil suci kamu, itu tidak ada hubungannya dengan aku. Jika kamu mempermalukan aku lagi, jika kamu memanggil aku sepotong sampah, pengecut, atau yang lemah lagi, aku akan tanpa ampun. Ingat apa yang aku katakan, jika kamu datang dan membuatku kesal lagi, aku akan membunuhmu tanpa ragu. Petik 2. Mati, teriak Lin Feng dengan marah. Dia tampak seperti iblis. Ekspresi Sage Jin tampak ganas dan mengerikan, saat dia menatap Lin Feng. Pada akhirnya, dia meledak dengan tawa yang aneh. Baiklah, haha, anak baik kamu kuat, aku berharap kamu lebih sukses, Holy Lin Feng. Ayo pergi, huff, teriak Sage Jin, menggulung lengan bajunya. Semua anggota kuil suci daerah spiritual berkumpul lagi. Dasi Suci Mian tampak sangat marah. Dia terbang menuju Lin Feng dan perlahan mengulurkan tangan kirinya, menuntut, beri aku mayatnya. Mayat itu tidak berguna bagiku. Kamu dapat memilikinya, kata Lin Feng, tersenyum dengan acuh tak acuh. Dia melemparkan mayat itu dengan kedua tangan ke Holy Leng Mian. Suci Leng Mian menangkap mayat itu, melirik Lin Feng, tetapi tidak mengatakan apa-apa saat dia pergi. Sage Jin sangat marah. Dia juga tidak mengucapkan selamat tinggal pada Fan Tiangang. Semua anggota kuil suci daerah spiritual menghilang dengan cepat. Persaingan hebat berakhir. Tidak ada yang mengira akan terjadi seperti itu. Tidak ada yang mengira seorang penggarap suci dari kuil suci daerah spiritual akan mati pada hari ini. Para anggota kuil suci daerah supranatural tidak akan lama melupakannya. Lin Feng, kamu mengambil risiko untuk kuil suci. Kuil suci harus memberi kamu lebih banyak lagi. Aku akan kembali ke kuil suci dan memberitahu pemimpin kuil suci, dia akan tahu apa yang harus dilakukan. Berhati-hatilah untuk saat ini, kata Fan Tiangang, saat dia pergi dengan cepat. Disu dan Zheng Hui melintas dan mendarat di depan Lin Feng. Disu berteriak, kamu merencanakan dan menyebabkan masalah. Aku harap Sekte Dewa tidak akan bermasalah karena kamu. Petik 2. Menyebabkan masalah. Kamu pikir aku menyebabkan masalah? Lin Feng bertanya pada Su. Disu tersenyum dengan dingin dan berkata, apa? Kamu pikir tidak ada yang tahu? Petik 2. Konyol. Kamu adalah pemimpin dari tetua tertinggi tetapi kamu hanya lelucon terbesar di dunia. Jika aku tidak terlibat, apa yang akan terjadi? Itu tidak ada hubungannya dengan aku. Jika itu bukan untuk kehormatan dan martabat Sekte Dewa dan Kuil Suci, mengapa aku terlibat? Petik 2. Jika kamu ingin menjadi pemimpin yang tidak tahu berterima kasih, ini adalah masalah kamu, tetapi kamu tidak dapat disalahkan atas apa yang terjadi. Disu, jika kamu benar-benar percaya itu, kamu benar-benar tolol, desis Lin Feng. Dia sangat marah. Semua orang berhenti bergerak ketika mereka mendengarnya. Kamu ingin mati, teriak Disu ketika Lin Feng mempermalukannya. Dia mengepalkan tinjunya dan melepaskan kinya di Lin Feng, tapi Lin Feng tidak mundur sama sekali. Kamu terus-menerus memprovokasi aku, kamu pikir aku takut padamu. Teriak Lin Feng dengan marah. Dia berubah menjadi iblis raksasa dan melepaskan kekuatan menyerap. Banyak murid harus melepaskan kekuatan untuk memblokir kekuatannya. Moda merasakan kekuatan iblis Lin Feng, dan terpana. Lin Feng hanya menggunakan 50% dari kekuatannya. Pada saat itu kekuatan iblisnya sudah begitu murni. Kamu ingin mati, aku akan membunuhmu. Aku tidak peduli jika kamu seorang kultivator suci, aku akan membunuh kamu. Teriak Disu dengan ganasnya melemparkan tangannya dan melepaskan energi suci emas. Sebuah jejak tangan raksasa muncul dan bergerak ke arah Lin Feng dengan cepat. Lin Feng tersenyum dingin dan melepaskan kekuatan terlarang yang eksplosif. Ki mereka menghancurkan lapisan pelindung di sekitar panggung pertempuran saat energi mereka bertabrakan lagi. Hampir seolah-olah kedua pembudidaya tidak perlu bertarung secara langsung. Energi mereka bergerak hampir secara otomatis. Kekuatan mereka turun dari langit dan bertabrakan. Berhenti, kenapa kamu bertarung lagi? Petik 2. Seseorang muncul dan membombardir energi mereka, membubarkannya. Bab 114, Subscribe Penatua. Song Zuang, apakah itu kamu? Tanya Disu. Dia tampak heran. Salam, Sage Xie. Xiesa berkata dengan hormat ketika Song Zuang muncul, menangkupkan tinjunya. Disu memandang Song Zuang, dan tidak bisa mempercayai telinganya. Lin Feng bingung, tidakkah Disu tahu bahwa Song Zuang adalah Sage Xie?
Tapi mereka sepertinya saling kenal, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Song Zuang adalah Sage Xie. Berdiri, kata Song Zuang, tersenyum pada Siesa, yang baru saja berlutut. Siesa berdiri dan berjalan ke Song Zuang. Disu menatap Song Zuang dan berkata, kamu. Memang, aku Sage Xie, Disu. Kamu tidak pernah memikirkan hal itu. Tanya Song Zuang, tersenyum mengejek. Disu menggelengkan kepalanya beberapa kali. Dia tampak sangat marah, tetapi Song Zuang tidak peduli. Lin Feng, ikut aku. Pemimpin yang saleh ingin melihat kamu. Kata Song Zuang, beralih ke Lin Feng. Banyak mata orang membelalak ketika mereka mendengar Song Zuang, menatap Lin Feng dengan penuh perhatian. Lin Feng, pemimpin yang saleh. Apakah karena apa yang terjadi hari ini? Apakah pemimpin yang saleh sudah berpikir tinggi tentang Lin Feng? Selain dari 4 sage, 5 dama palas dan 3 putra dewa, tidak ada yang bisa melihat pemimpin ilahi dengan mudah. Tapi Lin Feng sekarang bisa. Lin Feng memiliki kesan dia dalam mimpi. Dia juga tidak bisa percaya. Tentu saja, itu hanya berlangsung selama beberapa detik. Namun, Lin Feng tidak terlalu terkejut. Dia tidak peduli tentang pemimpin ilahi, Lin Feng peduli tentang Master Ox. Segera Tuan Ox akan dapat melihat tuannya. Master Ox mungkin adalah pemimpin kuil suci. Tapi Lin Feng juga punya banyak pertanyaan. Sebagai contoh, mengapa Mr. Time mengajarkan hal-hal kepada Master Ox saat itu di waktu Gangga? Master Ox dan pemimpin ilahi sekarang lebih kuat dari Mr. Time. Mengapa Raja Iblis Lembu berakhir di makam ilahi di benua 9 awan? Lin Feng ingin memahami beberapa hal, dan pemimpin kuil telah memberitahunya bahwa ada beberapa orang yang dia kenal di kuil suci. Siapa mereka? Lin Feng ingin melihat beberapa wajah yang dikenalnya. Lin Feng, cepatlah. Apa yang kamu lakukan berdiri di sana? Tanya Patriark Zijian. Lin Feng kembali ke akal sehatnya dan memandang Patriark Zijian, sebelum mengangguk dan berjalan ke Song Zuang. Semua orang bisa bubar, kata Song Zuang kepada orang banyak, melambaikan tangan kirinya. Dia mengambil pesawat ulang-alik dan mereka pergi, Siesa datang bersama mereka Song Zuang. Mereka bertiga langsung menghilang dari langit Sekte Dewa, menuju kuil suci. Semua orang menyaksikan mereka menghilang ke Cakrawala. Bergerak, teriak Disu dengan marah. Dia tampak sangat marah saat meninggalkan panggung pertempuran. Seng Hui terlihat acuh tak acuh. Dia menyaksikan Disu pergi, dan kemudian melirik Lin Feng di Cakrawala. Dia menghela nafas. Lin Feng benar-benar beruntung. Jika Sage Jin tidak menyebabkan masalah, Lin Feng hanya akan tetap menjadi pembudidaya suci biasa dan pemimpin yang saleh tidak akan meminta untuk melihatnya. Imbalan apa yang akan dia dapatkan kali ini? Ketika mereka tiba di kuil suci, mereka keluar dari pesawat ulang-alik dan berjalan ke dalam. Lin Feng, anak muda. Kamu cukup kuat. Kamu berhasil mengalahkan Su Yining baru-baru ini, kamu bisa menulis nama kamu di lempeng batu pahlawan, tetapi kamu menolak, dan kamu mempermalukan Sage Sui dengan melakukan itu. Dia sangat marah. Petik 2. Ketika kamu bertemu pemimpin ilahi, hati-hati, Sage Sui sangat marah. Kamu membuat putranya kehilangan muka, jadi dia ingin membalas putranya, kata Song Zuang, tersenyum lebar. Ketika Lin Feng mendengar itu, dia tertegun dia tidak tahu bahwa For Sage telah melihat pertarungan itu. Song Zuang, aku punya pertanyaan, dapatkah kamu menjawab? Lin Feng bertanya pada Song Zuang. Song Zuang tersenyum diam-diam, tetapi tidak berhenti berjalan. Aku tahu apa yang ingin kamu tanyakan. Disu dan aku saling kenal, tetapi kami bukan teman, kami adalah musuh. Petik 2. Musuh. Musuh apa? Tanya Lin Feng. Dia tidak mengerti sudut pandang Song Zuang. Kamu melihat namaku tempo hari ketika kamu melihat piring batu pahlawan, kan? Tanya Song Zuang, tersenyum ironis. Apa yang kamu maksud adalah bahwa kamu bersaing dalam posisi itu, dan kamu mengalahkannya. Song Zuang terkekeh dan berkata, kamu pintar. Memang, dia tidak tahu kalau aku adalah Sage Xie. Petik 2. Haha, menarik. Jika dia tahu, dia tidak akan mencoba bersaing posisi itu dengan kamu, kan? Kata Lin Feng, tertawa juga. Ketika mereka tiba di luar kuil suci, Siesa membungkuk dan kembali ke istana Sage Xie. Lin Feng terasa kecil di depan kuil suci. Warna biru dari kuil suci sangat indah. Lin Feng menyukainya. Kuil suci berisi segala macam kekuatan Dao, Dao tenang, Dao ruang dan waktu, Dao 5 elemen, Dao cepat dan lambat, dan banyak lagi. Lin Feng ingin duduk bersila dan bermeditasi, tetapi dia tidak bisa. Ayo pergi, Lin Feng. Pemimpin sedang menunggumu. Tetap fokus. Kamu akan terkejut di dalam, Song Zuang memberitahunya. Dia tahu Lin Feng penasaran dan ingin menjelajahi seluruh dunia. Lin Feng tidak bisa menunggu. Dia mengikuti Zuang Song dan mereka memasuki kuil suci. Lin Feng tiba-tiba merasakan dunia rohnya bergetar. Sapi tua itu bereaksi. Lin Feng sekarang yakin bahwa pemimpin kuil adalah master lembu tua itu. Kuil suci itu sangat besar. Lin Feng berjalan 100 meter di sepanjang koridor, temboknya terbuat dari batu biru. Ada potret di sepanjang dinding. Lin Feng bahkan mengenali beberapa dari mereka. Bukan begitu,
kan? Bab 115, Subscribe Penatua. Lin Feng menunjuk potret dengan jarinya. Hehe, kamu menemukanku. Memang. 4 orang bijak, 5 damapala, dan ketiga putra dewa memiliki potret mereka di sini. Song Zhuang membenarkan, melanjutkan perjalanannya. Lin Feng mengikutinya. Mereka berjalan keluar dari koridor dan tiba di lanskap berbintang. Pemandangan itu tiba-tiba berubah dan berubah menjadi aula raksasa, berukuran beberapa ribu meter persegi. Ada tahta emas raksasa di ujung yang berlawanan, dan 3 yang lebih kecil di kakinya. Ki di sana sudah akrab. Lin Feng merasakan beberapa macam dao. Mereka berbeda dari luar. Kekuatan dao di sini lebih murni dan lebih kompleks. Itu seperti perbedaan antara setetes air dan lautan. Lautan ada di ruangan itu, setetes air ada di dunia luar. Lin Feng duduk bersila dan menutup matanya. Dia mulai mempelajari berbagai macam dao. Ruang dan waktu dao, dao hidup dan mati, dao lambat dan cepat, aksi dan ketenangan dao, 5 elemen. The Daos mulai berputar di sekitar kepalanya. Kekuatan dao Lin Feng mulai bergetar di tubuhnya, dan menyatu bersama dengan kekuatan dao di luar. Dia terkejut dan senang. Dia hampir lupa tentang pemimpin ilahi dan Song Zhuang. Dia hanya memikirkan satu hal pada saat itu. Kultivasi. Song Zhuang tampak bingung. Mengapa Lin Feng mulai bermeditasi di sini? Dia berada di kuil suci, di depan tahta pemimpin dewa. Pemimpin yang saleh muncul di sana dan melihat Lin Feng. Song Zhuang tidak bisa mengganggu Lin Feng, dia sedang belajar. Tidak ada yang bisa mengganggu Lin Feng atau dia akan kehilangan akal sehatnya. Song Zhuang tidak akan melakukan hal seperti itu pada Lin Feng, dia menganggapnya teman. Apa yang harus dilakukan? Tanya Song Zhuang, tersenyum masam. Jangan khawatir, biarkan dia berlatih. Mari kita lihat betapa berbedanya dia dengan orang lain, jawab sebuah suara. Suara itu terdengar seperti suara Sang Buddha dan Iblis pada saat bersamaan. Salam, Tuan. Kata Song Zhuang buru-buru menangkupkan tinjunya ketika dia melihat siluet biru. Sage Xie, kembali dan jangan biarkan siapapun mengganggu Lin Feng, termasuk 3 putra dewa, kata pemimpin dewa dengan tenang dan tenang. Song Zhuang melirik Lin Feng dan meninggalkan ruangan. Hanya Lin Feng dan pemimpin ilahi yang tersisa di ruangan. Wajah pemimpin yang ilahi menjadi lebih berbeda. Seperti yang diharapkan, dia tampak persis seperti dewa yang Lin Feng lihat sejak lama. Dia mengenakan pakaian biru, dan mengenakan mahkota. Dia tampak seperti berusia 20 tahun, gagah berani dan gagah berani. Mustahil untuk mengetahui berapa usianya. Old Ox, keluar, kata pemimpin ilahi, berdiri dan berjalan menuju Lin Feng. Dia berhenti selusin meter. Raja Iblis Ox keluar dari dunia roh Lin Feng, berdiri di sebelahnya. Ketika dia melihat tuannya, dia berlutut dan berkata, "Salam, Tuan. Lembu kecil yang baik, kamu akhirnya selesai dengan misi kamu. Selamat, kamu bisa tinggal bersamaku sekarang," kata pemimpin ilahi, tersenyum. Sapi tua itu sangat senang melihat tuannya lagi. Dia jarang bahagia dalam hidupnya. Tuan, Lin Feng belum cukup kuat untuk menjadi putra dewa, menilai sapi tua itu dengan jujur. Tidak perlu memberitahuku, aku telah memperhatikannya sejak dia meninggalkan benua 9 awan. Dia belum cukup berpengalaman untuk menjadi anak yang saleh, tetapi di masa depan, itu tidak akan menjadi masalah. Aku membuat kalian berlima pergi dan mencari ahli waris. 3 dari mereka sudah kembali dan lulus ujian, sekarang mereka adalah anak-anak gadli. Hanya Lin Feng yang tersisa. Dia menjadi seorang kultivator suci, tetapi dia masih perlu melakukan upaya besar untuk menjadi anak suci. Petik 2. Tuan, bagaimana dengan Humo, Kaisar Kera Besar, yang mulia 3 mata, yang mulia gila? Apakah mereka sudah kembali? Tanya lembu tua kepada pemimpin yang saleh. Humo kembali berkat Lin Feng. Jika Lin Feng tidak memiliki kekuatan terlarang, situasinya bisa bermasalah. Kaisar Kera Besar kembali 100 tahun yang lalu dengan keturunannya. Yang mulia Triais kembali juga. Hanya yang mulia gila yang belum kembali, kata pemimpin ilahi kepada Raja Iblis Lembu. Raja Iblis Ox terkejut. Kami semua menerima pesanan yang sama, bahkan aku kembali. Tapi yang mulia gila, petik 2. Tidak perlu khawatir tentang dia. Dia perlu memecahkan masalah besar juga. Dia mungkin belum menemukan keturunan sejauh ini, tetapi salah satu keturunannya cukup kuat. Selain itu, dia tahu Lin Feng. Dia cukup kuat juga, kata pemimpin Gadli sambil tersenyum. Raja Iblis Ox mengangguk. Tuan, aku kata Raja Iblis Ox. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada saat itu Ki di ruang utama berubah liar. Raja Iblis Ox dan pemimpin ilahi keduanya tercengang, dan menatap Lin Feng. Kekuatan terlarang Lin Feng bergulung-gulung di sekitarnya. Segala macam kekuatan Dao melintas. Ruang dan waktu Dao, Dao cepat dan lambat, aksi dan tenang Dao, 5 elemen Dao. Pria muda itu berhasil menggunakan begitu banyak jenis kekuatan Dao di istanaku. Petik 2. Mata pemimpin ilahi berkilau dengan kejutan yang menyenangkan. Potensi Lin Feng mendapat perhatiannya. Pada saat itu, Lin Feng tiba-tiba membuka matanya dan mengangkat tangannya. Energi iblis memenuhi udara. Itu mengandung kekuatan menyerap yang luar biasa.
Sedetik kemudian, ruang dan waktu Dao meledak, dan aula utama menjadi ilusi, seolah-olah itu tidak ada. Setelah itu, Raja Iblis Ox merasakan aliran darahnya semakin cepat seolah-olah waktu semakin cepat. Raja Iblis Ox dan pemimpin ilahi merasakan segala macam kekuatan Dao dalam hitungan beberapa detik. Mata Lin Feng terbuka, tetapi dia tidak melihat sekelilingnya. Dia menggunakan kekuatan penuhnya untuk menjadi lebih kuat. Break! Akhirnya berteriak Lin Feng. Semua jenis kekuatan Dao melonjak dan berdesir. Raja Iblis Ox melepaskan beberapa ki dan membungkus dirinya di dalamnya. Penasaran ingin melihat apa yang akan terjadi, dia menatap Lin Feng. Akhirnya, ada ledakan, seolah-olah sesuatu telah terjadi di tubuh Lin Feng. Ki meledak di sekelilingnya. Ki dari lapisan Kaisar Suci tingkat tinggi. Lin Feng berhasil. Petik 2. Bab 116, Subscribe Penatua. Sapi tua itu tertegun. Lin Feng perlahan berdiri dan berteriak panjang. The Godly Leader tersenyum dan dengan tenang menyaksikan Lin Feng. Kemudian dia mengangkat tangan kirinya dan menghilang, muncul kembali di tahtanya yang besar. Lin Feng mengambil napas dalam-dalam. Ki-nya menjadi lebih kuat, dan melayang cepat di tubuhnya. Sensasi yang luar biasa. Dia bisa merasakan hidup dan mati, lambat dan cepat, aksi dan ketenangan, serta 5 elemen Dao di tubuhnya. Beberapa dari mereka sudah level 2. Karena jenis-jenis khusus Dao telah meningkat, dia secara alami menjadi Kaisar Suci tingkat tinggi. Pada saat yang sama, dia juga menjadi sekuat di Su, atau mungkin bahkan Patriark Zijian. Lin Feng ingin mendapatkan iblis daunnya ke tingkat keempat dan menjadi lebih kuat. Lin Feng, selamat, kamu akhirnya menjadi Kaisar Suci tingkat tinggi. Kata sapi tua itu, tersenyum lebar. Dia benar-benar bahagia untuk Lin Feng. Lin Feng kembali ke akal sehatnya. Dia memandang Raja Iblis Lembu dan bertanya kepadanya, Tuan Ox, apa yang kamu lakukan di sini? Anak muda, apakah kamu tahu di mana kamu berada? Tanya sapi tua itu, tersenyum canggung. Lin Feng tiba-tiba ingat dia datang ke kuil suci. Di mana pemimpin ilahi? Tanya Lin Feng, setelah mengingat apa yang terjadi. Ketika sapi tua itu mengatakan kepadanya apa yang telah terjadi, Lin Feng terkejut. Seperti yang diharapkan, itu adalah orang yang sama yang dia lihat di dunia bintang. Itu adalah Tuan Zhou yang sama dengan yang dia lihat di Desa Dewa, Tuan Raja Iblis Lembu, dewa yang telah memilihnya sebagai pewaris, pemimpin ilahi kuil suci. Anak muda, akhirnya kita bertemu. Kata pemimpin ilahi, tersenyum lembut. Dia tampak hangat dan ramah. Lin Feng merasa optimis di dekatnya. Halo, Tuan, kata Lin Feng menangkupkan tinjunya dengan hormat. Lampu biru menyala. Lampu biru itu menunjukkan bahwa dia memang orang yang Lin Feng temui sebelumnya. Anak muda, aku tahu kamu memiliki banyak pertanyaan, tetapi ingatlah itu. Pertama, lihatlah Raja Iblis Lembu, yang telah menemani kamu selama 100 tahun, dia akan berubah kembali menjadi bentuk aslinya, kata pemimpin Godly. Dia tahu Lin Feng mungkin memiliki banyak pertanyaan, tetapi pertama Raja Iblis Ox akan kembali ke bentuk aslinya. Apa artinya itu? Bukankah dia ada di tubuh aslinya? Ketika Raja Iblis Ox mendengar pemimpin ilahi, matanya berbinar. Akhirnya, dia telah menunggu selama puluhan ribu tahun, dan sekarang dia akan memulihkan tubuh dan kekuatan aslinya. Raja Iblis Ox tersenyum dengan tenang. Lin Feng, jika kamu memiliki pertanyaan, kamu bisa bertanya pada tuan aku nanti. Aku akan mendapatkan tubuh asli aku kembali sekarang, kata Raja Iblis Ox. Wajahnya mulai berubah. Dia tampak muram ketika matanya menjadi abu-abu dan raksasa, lampu muncul dari mereka dan berlari ke langit. Dia mengangkat lengannya dan kekuatan iblis berguling di sekelilingnya. Tubuh asli kembali. Teriak Raja Iblis Ox. Lin Feng merasakan bahwa seluruh istana bergetar. The Demon Ki tumbuh semakin padat. Pada saat itu, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Siluet bertanduk lembu masuk dari luar, mengenakan jubah hitam. Ki-nya mengesankan, tidak lebih lemah dari Disu. Itu, Kaisar Suci tingkat tinggi. Lin Feng tidak bisa mempercayai matanya. Siluet dengan cepat bergerak menuju Raja Iblis Ox. Raja Iblis Ox berteriak dengan marah dan membuang tinjunya. Siluetnya sangat cepat, kekuatan mereka bertabrakan. Lin Feng tidak mengerti, apakah mereka musuh. Dia hanya tercengang. Lin Feng secara bertahap menyadari bahwa Raja Iblis Ox dan lawannya berubah menjadi satu orang. Mereka tidak benar-benar berkelahi. Tubuh mereka menyatu bersama, ki mereka selaras perlahan. Lin Feng mengerti, siluet itu adalah bayangan asli Master Ox. Tubuh aslinya telah kembali ke tubuhnya. Mereka berjuang untuk menyelaraskan ki mereka. Akhirnya, mereka benar-benar menyatu bersama. Sapi tua itu telah memulihkan tubuh aslinya. Lin Feng menatapnya, dia tidak bisa melihat seberapa kuat sapi tua itu. Dia lebih kuat dari Kaisar Suci tingkat tinggi. Tuan Ox, kekuatanmu, Lin Feng berjalan menuju Raja Iblis perlahan, penasaran. Raja Iblis Ox menutup matanya dan menarik napas dalam-dalam. Dia perlahan membuka matanya lagi. Mata Raja Iblis Ox berwarna abu-abu dan Lin Feng merasa sulit untuk menatap matanya. Lin Feng, aku sekarang Kaisar Suci Peerless, kata Raja Iblis Ox dengan tenang.
Lin Feng merasakan Qi yang akrab itu telah berubah dan menjadi lebih dingin, seperti pertama kali mereka bertemu. Tetapi pada saat itu, Lin Feng bahkan lebih ingin tahu tentang kekuatan lembu itu. Dia sudah menjadi kaisar suci tingkat tinggi, seberapa kuatkah Raja Iblis Ox? Jika Raja Iblis Ox begitu kuat, Humo tidak mungkin menjadi kaisar suci tingkat tinggi. Mereka mungkin adalah 5 Dhamma Palas. Dan seberapa kuatkah pemimpin yang saleh itu? Lembu kecil, kamu bisa pergi, kata pemimpin ilahi pada saat itu, mengibaskannya dengan santai ketika pemimpin berdiri. Demon King Ox mengangguk dengan hormat. Dia menangkupkan tinjunya dan meninggalkan ruang utama tanpa melirik Lin Feng. Anak muda, jika kamu memiliki pertanyaan, tanyakan saja padaku. Aku akan memberitahu kamu semua yang aku tahu, kata pemimpin ilahi, tersenyum ramah pada Lin Feng. Lin Feng mengangguk. Memang, dia punya banyak pertanyaan, dan berharap pemimpin yang saleh akan dapat mencerahkannya dengan jujur. Tuan, apa yang sebenarnya kamu kirimkan kepadanya? Kemampuan untuk menjadi dewa. Petik 2. Bab 117, Subscribe Penatua. Lin Feng mengajukan pertanyaan dengan lugas. Semua orang takut akan pemimpin yang saleh di kuil suci, tetapi Lin Feng tidak. Mungkin karena dia telah melihatnya beberapa kali dan karena dia seorang pewaris. Bagaimanapun, ia merasa tidak terkendali di sekitar pemimpin yang saleh. Pemimpin yang saleh tidak berpikir bahwa itu akan menjadi pertanyaan pertama Lin Feng dan itu akan sangat mudah, tetapi dia tidak keberatan. Lin Feng ingin memahami rahasia itu. Memang, aku mengirimkan kepada kamu dasar-dasar untuk menjadi dewa. Pada hari itu, ketika kamu bertarung melawan Feng Mo, pertempuran yang bisa kita sebut pertempuran besar Raja Iblis, dia juga menerima dasar-dasar untuk menjadi dewa. Kamu tidak perlu takut, karena aku tidak hanya memberikan kuburan ilahi kepada kamu, aku juga menyampaikan kepada kamu dasar-dasar untuk menjadi dewa. Kamu hanya harus bergegas dan tidak terbunuh untuk menjadi dewa. Dan sekarang kamu telah menjadi makhluk spiritual, dewa, kata pemimpin ilahi sambil tersenyum. Dia tidak keberatan mengatakan yang sebenarnya kepada Lin Feng. Lin Feng masih skeptis, tapi apa yang dikatakan pemimpin Gadli benar-benar terjadi. Karena Lin Feng telah menerima transmisi dewa, segalanya telah berkembang dengan cepat, dan ia menemukan berlatih kultivasi jauh lebih mudah. Dia telah menjadi makhluk spiritual pertama dari benua 9 awan. Tuan, dapatkah kamu memberitahu aku sesuatu, apakah ada lebih banyak makhluk spiritual di benua 9 awan? Sejak dia tiba di benua dewa, dia mendapat kesan benua 9 awan dalam bahaya. Itu firasat, tapi mungkin ada beberapa hal yang tidak dia ketahui. Ada, kata pemimpin yang saleh. Lin Feng langsung gugup. Dia punya banyak teman di benua 9 awan, dan seorang cucu, Lin Tiansu. Jika ada dewa di benua 9 awan, maka bahaya juga bisa mengintai. Bagaimana dengan Universitas Champion? Mereka telah menjadi universitas paling kuat di benua 9 awan dengan dukungannya, tetapi jika ada dewa di sana, maka mereka tidak cukup kuat. Berapa banyak? Tanya Lin Feng mengerutkan kening. Mungkin 4, mungkin 5. Aku tidak yakin karena klon aku meninggalkan benua 9 awan. Seharusnya ada 4 sekarang, kata pemimpin ilahi dengan santai, seolah itu adalah hal kecil. Lin Feng sekarang bahkan lebih gugup. Aku mendengar bahwa beberapa orang dari benua dewa telah melarikan diri ke benua 9 awan, pedang penggarap tertinggi binatang, dan penggarap tertinggi salju. Tapi mereka menghilang, benarkan? Tanya Lin Feng, mengerutkan kening. Dia perlu memahami hal-hal itu dan pemimpin yang saleh mungkin satu-satunya yang mengerti apa yang terjadi dengan mereka, karena dia telah mengalami hal-hal itu. Memang, mereka pergi ke benua 9 awan, tetapi kamu telah membunuh 2 dari mereka. Kamu tidak benar-benar membutuhkan aku untuk memberitahu kamu hal-hal itu, kata pemimpin Gadli, tersenyum pada Lin Feng. Lin Feng tercengang. Dia telah membunuh 2 dari mereka. Bagaimana itu mungkin? Ketiga orang itu adalah semua makhluk spiritual, bagaimana dia bisa membunuh mereka? Lin Feng tidak mempercayainya. Ketika pemimpin ilahi memperhatikan Lin Feng masih tampak skeptis, dia mengangkat tangannya dan 3 gambar muncul, menunjukkan 3 orang. Lin Feng tercengang. Dia benar-benar telah membunuh 2 dari mereka. Lin Feng bergidik ketakutan ketika dia melihat mereka, karena jika dia membiarkan orang-orang itu menjadi dewa, mereka akan pulih. Yang pertama adalah pedang agung penggarap, sesama murid Kaisar Wu Tianjian. Kamu membunuhnya. Dia tidak punya waktu untuk memulihkan kekuatan aslinya dan menjadi dewa lagi. Yang kedua adalah penggarap tertinggi binatang, Saleng. Kamu melihatnya di makam ilahi, tetapi dia menghilang. Dia bukan di benua dewa atau di benua 9 awan, yang berarti kamu tidak perlu khawatir tentang dia. Dia tidak bisa menimbulkan ancaman bagi benua 9 awan. Yang ketiga adalah Snow Supreme Cultivator. Kamu mungkin menyesal telah membunuhnya. Dia adalah teman baikmu di Sue Yue. Dia banyak membantu kamu. Dia mengalami begitu banyak kesulitan untuk membantu kamu. Tetapi kamu membunuhnya karena dia adalah anggota klan Wen, kata pemimpin yang saleh. Lin Feng menunduk. Dia merasa putus asa. Memang, dia telah membunuh Wen Aosue. Dia akan menyesal seumur hidupnya. Tidak ada hal lain yang membuatnya merasa sangat buruk. Dia dulunya teman yang luar biasa.
Kemudian, karena klan Wen, dia telah membunuhnya. Dia juga mengetahui bahwa dia adalah seorang wanita, tepat sebelum membunuhnya. Lin Feng telah membunuh banyak orang dalam hidupnya, orang-orang dari klan Wen, klan Duan, klan Chu, klan Ji. Tapi mereka tidak pernah membuatnya merasakan hal yang sama seperti ketika dia membunuh Wen Aosue. Tapi merasa bersalah itu tidak berguna, kan? Lin Feng tidak bisa menghidupkannya lagi. Aku tidak menyangka dia akan menjadi Snow Supreme Cultivator, dan bahwa dia telah kehilangan ingatannya, kata Lin Feng, tersenyum sedih. Banyak hal yang menyedihkan di dunia ini, tetapi orang harus mengatasinya. Pokoknya, anak muda, selain mereka, ada 4 orang yang harus kamu perhatikan. Mereka mungkin menjadi ancaman bagi benua 9 awan, kata pemimpin yang saleh, karena Lin Feng merasa bersalah tentang Wen Aosue. Lin Feng mengangkat kepalanya dan menatap pemimpin Gadli. Pemimpin yang saleh tersenyum dengan sabar, 4 orang itu adalah orang-orang yang baru saja aku bicarakan. Petik 2. Tapi siapa mereka? Katakan padaku, Tuan, kata Lin Feng, mengepalkan tinjunya dengan gugup. Pemimpin ilahi tampak santai, seolah-olah hal-hal itu tidak ada hubungannya dengan dia, seolah-olah dia hanya bertanggung jawab untuk memberitahu Lin Feng tentang mereka. Yang pertama adalah Yang Mulia Gila, dia adalah salah satu dari 5 Dhammapalas dari kuil suci kita. Dia belum kembali dari benua 9 awan karena dia menciptakan klan suci di sana dan menjadi leluhur mereka. Yang kedua adalah Raja Iblis Besar. Meskipun kamu mengalahkannya saat itu, dia sudah menjadi dewa, oleh karena itu, dia bisa membuat comeback. Kamu harus hati-hati. Kamu tidak perlu khawatir tentang yang ketiga karena dia teman baikmu, Yandi. Petik 2. Yang keempat dan terakhir adalah seseorang yang tidak akan kamu curigai, tapi tentu saja, dia tidak bisa menimbulkan ancaman bagi benua 9 awan untuk saat ini, kata pemimpin Gadli perlahan. Dia tidak segera mengucapkan nama yang keempat. Lin Feng mengerutkan kening. Dia ingin tahu. Puan Waktu, apakah kamu akan memikirkannya? Pemimpin dewa akhirnya bertanya dengan senyum menggoda. Lin Feng tidak bisa mempercayainya. Waktu Tuan. Bagaimana Mr. Time dapat menimbulkan ancaman bagi benua 9 awan? Dia memiliki tubuh terlarang. Tuan, mungkinkah itu kesalahan di pihakmu? Bab 118, Subscribe Penatua. Tentu saja aku tidak salah. Dan aku tidak akan membuat pernyataan yang tidak bertanggung jawab tanpa bukti, kata pemimpin yang saleh dengan anggukan pasti. Dia tampak tegas dan pasti. Dia tidak pernah salah dalam hidupnya. Pemimpin yang saleh terlihat sangat yakin bahwa dia meyakinkan Lin Feng. Hanya saja Lin Feng tidak ingin percaya padanya. Dia ingin mempercayai Tuan Waktu. Selain itu, Mr. Time paling banyak sekuat dirinya. Ketika Lin Feng telah meninggalkan benua 9 awan, waktu Mr. sekuat dia. Dia tidak mungkin menjadi ancaman bagi benua 9 awan, tidak banyak waktu telah berlalu. Ketika pemimpin yang saleh melihat bahwa Lin Feng tampak bingung dan tidak bahagia, dia tidak keberatan. Bagi Lin Feng, Mr. Time adalah teman, bukan musuh. Sekarang pemimpin Gadli memberitahu Lin Feng Mr. Time bukan orang yang baik, reaksi Lin Feng sangat normal. Dia harus memberitahu Lin Feng kebenaran, terutama karena dia telah memilihnya sebagai pewarisnya. Aku tahu kamu tidak ingin percaya bahwa Tuan Waktu memiliki rahasia. Aku tidak akan mengganggu kamu dengan cerita-cerita itu, tetapi aku hanya ingin memberitahu kamu, aku tahu beberapa hal. Aku mengalami beberapa hal, kata pemimpin Tuhan, menggenggam tangannya di belakang punggung. Dia berbicara dengan suara rendah dan terlihat waspada saat dia berbicara. Dia tampak yakin dengan apa yang dia katakan. Mengapa Mr. Time terutama hidup di waktu Gangga? Mengapa dia merekrut 2 putra Lin Feng sebagai murid? Mengapa dia keluar dari Gangga waktu? Lin Feng memikirkan hal-hal itu. Di masa lalu, dia tidak bertanya pada dirinya sendiri tentang Mr. Time, oleh karena itu, dia tidak terlalu bertanya-tanya tentang kehidupan Mr. Time. Lin Feng, kamu mungkin tahu bahwa Ox kecil dan aku menghabiskan waktu dengan Mr. Time di Ganges Time, jelas pemimpin Gadli. Lin Feng mengangguk. Dia juga bertanya-tanya bagaimana sapi tua itu sudah menjadi kaisar suci Peerless. Mengapa Mr. Time tidak sekuat itu, meskipun ia telah mengajarinya? Kekuatan Mr. Time tidak sesederhana itu. Mungkinkah itu? Lin Feng bijaksana saat dia mengerutkan kening. Jadi Tuan Waktu menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya. Lin Feng, kamu benar. Mr. Time tidak sesederhana itu, tetapi saat itu ia mengajar Raja Iblis Ox dan aku karena kebetulan yang beruntung. Kami tersesat di Ganges Time dan Mr. Time mengajari kami. Ruang dan waktu kami jauh meningkat, dan kami berhasil meninggalkan waktu Gangga dengan aman. Dulu, kami pergi ke sana menggunakan klon. Jika kita menggunakan tubuh asli kita, mungkin kita tidak akan membutuhkan ajarannya, tetapi itu juga membuktikan betapa kuatnya dia. Dia sudah menjadi kaisar suci tingkat rendah. Bayangkan sekarang puluhan ribu tahun berlalu. Bisakah kamu bayangkan betapa kuatnya dia sekarang? Tanya pemimpin Tuhan. Lin Feng tumbuh gugup. Menurut pemimpin ilahi, Mr. Time memang sangat kuat, bertahun-tahun telah berlalu dan ia seharusnya menjadi dewa yang luar biasa. Tuan,
Jika apa yang kamu katakan adalah kebenaran, mengapa Pak Waktu perlu sekuat aku, dan mengapa dia ingin menghabiskan waktu di benua dewa? Tanya Lin Feng. Pemimpin yang saleh menggelengkan kepalanya, kamu terlalu naif. Jika dia tidak tampak begitu sederhana dan ramah, apakah kamu akan mempercayainya? Dialah yang memberitahu kamu bahwa ada dunia lain, dialah yang membimbing kamu untuk datang ke sini, apakah kamu akan datang ke sini tanpanya? Petik 2. Apa tujuannya untuk membawa kita ke benua dewa? Tanya Lin Feng. Pemimpin yang saleh menggelengkan kepalanya dan menjawab, itu sebabnya aku khawatir. Mengapa Tuan Waktu berharap kalian akan datang ke benua para dewa? Petik 2. Tuan, bisakah Tuan Waktu mengancam benua 9 awan? Tanya Lin Feng dengan gugup. Dia berharap tidak ada yang terjadi pada benua 9 awan. Bagaimanapun, Kaisar Xi, Jing Xiao Yue, cucunya, Tiantai, dan banyak lainnya ada di sana. Dia memiliki teman dan anggota keluarga di benua 9 awan. Makam Jenderal Liu juga berada di benua 9 awan. Di masa depan, hubunganmu dengan Mr. Time akan memengaruhi seluruh benua 9 awan, karena kamu juga orang terlarang, kata pemimpin Gadli. Kamu tidak tahu apa yang paling berharga di dunia ini, kan? Dia adalah orang terlarang. Kamu adalah orang terlarang. Banyak hal yang tidak perlu akan terjadi. Jika Tuan Waktu ingin mencapai puncak sendirian, kamu akan menjadi satu-satunya yang bisa menghentikannya. Petik 2. Lin Feng, hanya kamu yang bisa menghentikannya. Lin Feng mengerti. Dia memiliki tubuh terlarang, dan begitu pula Tuan Waktu. Bahkan jika tidak ada ketegangan di antara mereka sejauh ini, itu tidak berarti itu akan selalu seperti itu. Mencapai puncak adalah sesuatu yang dilakukan sendirian, bukan dengan seseorang. Karena itu, jika mereka ingin mencapai puncak, itu akan sendirian. Terkadang, musuh bebuyutan seseorang adalah orang yang paling mirip dengan mereka. Lin Feng tiba-tiba memiliki kesan dia beruntung dia tidak pernah diserang oleh Mr. Time. Mungkin yang terakhir tidak ingin menyakitinya, atau mungkin dia tidak berpikir Lin Feng mungkin bisa menjadi dewa. Dan Lin Feng masih menjadi lebih kuat, dia akan segera mengancam Mr. Time. Berpikir tentang itu, Lin Feng pikir itu normal. Terkadang seseorang harus menggunakan orang lain sebagai batu loncatan. Kamu menghilangkannya, atau mereka menghilangkan kamu. Jika Lin Feng harus melakukan itu suatu hari nanti, dia tidak akan ragu. Dia tidak akan berbelas kasihan hanya karena Mr. Time telah merawat anak-anaknya dengan baik. Anak muda, pergi dan bepergian. Kumpulkan pengalaman. Kamu belum menjadi kuat, jadi Mr. Time tidak akan menyerang kamu. Dia juga tidak ingin berperang melawanmu, karena dunia itu adalah dunia yang penuh penderitaan. Kata pemimpin ilahi dengan penuh makna. Lin Feng mengangkat kepalanya dan menatap langit berbintang. Aku mengerti. Aku akan melakukan yang terbaik. Aku tidak akan mengecewakanmu, Tuan. Aku akan menghormati pengetahuan yang kamu sampaikan kepada aku sebagai pewaris kamu, kata Lin Feng, sambil membungkuk. Saat itu, jika dia tidak menjadi ahli waris dewa dan mendapatkan bantuan dari para orang suci binatang buas di makam ilahi, ada banyak masalah yang tidak dapat dia pecahkan. Dia sangat berterima kasih. Anak muda, aku mendengar kamu membunuh seorang kultivator suci baru dari kuil suci wilayah spiritual, hehe. Tidak buruk, tetapi kamu telah menyinggung mereka sekarang, kata pemimpin Tuhan, tersenyum lebar dengan geli. Jika aku tidak melakukan hal-hal seperti itu akan buruk untuk kehormatan dan integritas kuil suci daerah supranatural, kan? Dan jika sesuatu terjadi pada aku, kuil suci daerah supranatural akan bertanggung jawab, Lin Feng tertawa sebagai balasan. Pemimpin yang saleh tertawa bersama dengan gembira. Sage Xie, bawa Lin Feng pergi. Dia dapat tinggal di istanamu untuk sementara waktu. Besok, bawa dia ke menara suci untuk bersenang-senang. Ajari dia beberapa hal, kata pemimpin ilahi dengan santai, tetapi nada kecepatannya lucu. Terkadang, seseorang tidak perlu berteriak untuk mengekspresikan sesuatu. Song Zuang muncul kembali di depan Lin Feng. Lin Feng berharap dia bisa menghabiskan lebih banyak waktu dengan Song Zuang. Dengan begitu, dia akan memiliki sedikit tekanan di pundaknya. Ya, Tuan, kata Song Zuang menangkupkan tinjunya. Dia berbalik dan tertawa geli, anak muda, kamu punya nyali. Kamu berani berlatih kultivasi di istana pemimpin ilahi meskipun dia ada di depan kamu, dan hari ini semua orang di semua kuil akan membicarakan pencapaian kamu selama kompetisi. Haha, kata Song Zuang, tertawa riang. Dia dan Lin Feng meninggalkan istana bersama. Kembali di kuil suci, banyak siluet berkedip-kedip. Lin Feng tahu beberapa dari mereka. Sage Huo, Sage Sui, Sage Tiangang, Kaisar Kera Besar Damapala, Damapala Humo, Raja Iblis Damapala, Damapala Yuan Kui, apa pendapat kamu tentang Lin Feng? Bab 119, Subscribe Penatua. Pemimpin yang saleh kembali ke tahtanya dan duduk. Dia menanyakan semua Damapala dan Sage pertanyaan itu. Orang-orang saling melirik. Raja Iblis Ox mengerutkan kening, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Humo menangkupkan tinjunya dengan hormat dan berkata, Tuan, aku pikir Lin Feng pasti akan menjadi pembudidaya yang memesona kuil kami. Petik 2. Tuan, aku pikir Lin Feng akan menjadi sumber masalah yang tidak perlu untuk kuil.
Dia memiliki temperamen yang buruk. Dia bukan sumber yang bagus untuk kita. Sage Sui bahkan tidak menunggu Humo selesai berbicara sebelum dia keluar dan berteriak dengan marah sebagai bantahan. Humo menatapnya dengan dingin. Sage Sui tidak peduli tentang ekspresi Humo. Aku pikir Sage Sui benar. Tuan, aku belum pernah melihat Lin Feng, tetapi aku pernah mendengar tentang dia. Meskipun kuil suci daerah spiritual agak terlalu jauh hari ini, Lin Feng tidak perlu membunuh anak itu. Dia bisa saja mengalahkannya. Itu sudah cukup, bukan? Dengan orang-orang seperti itu, kita hanya akan memiliki masalah di kuil suci. Kami tidak kekurangan pembudidaya suci, kami memiliki orang-orang yang mungkin lebih menonjol daripada Lin Feng, seperti Disu, kata seorang lelaki tua berpakaian hitam. Dia memiliki satu mata lebih dari yang lain. Yuan Kui, kamu memiliki 3 mata, tetapi kamu buta. Teriak Humo dengan marah. Kamu mayat bau, kamu akhirnya berhenti membusuk. Kamu tidak mati, kamu beruntung. Mengapa kamu perlu terlibat dalam urusan ini? Teriak Yuan Kui pada Humo. Humo sangat marah, dan mengepalkan tangannya. Tangannya berderak, suasana di kuil suci menjadi menindas. Berhentilah menjengkelkan. Tuan kita akan marah kalau tidak, kata Raja Iblis Lembu dengan tegas. Humo dan Yuan Kui langsung berhenti berbicara. Kamu lucu. Kamu bertempur karena pemuda itu, kata pemimpin ilahi. Dia tidak marah, tetapi tersenyum lebar. Sage Huo, apa pendapat kamu tentang Lin Feng? Pemimpin ilahi untuk Huo Zurong dengan ramah. Sage Huo melihat kembali pada pemimpin Gadli. Dia mengambil langkah ke depan dan mengeluarkan jimat api. Suhu di sekitar mereka naik seketika. Tuan, Lin Feng sudah menjadi anggota Istana Api. Apapun yang terjadi, aku mendukungnya, kata Huo Zurong dengan tegas. Yang lain terkejut, terutama Yuan Kui. Dia tidak tahu siapa sebenarnya Lin Feng. Orang bijak lainnya menatap Sage Huo, pemimpin semua orang bijak. Pemimpin yang saleh juga terkejut. Tidak hanya Lin Feng beruntung bahwa dia telah menjadi suci kelima dan bisa datang ke kuil suci, dia juga anggota Istana Api. Pemimpin yang saleh berharap bahwa Lin Feng akan pergi ke Istana Sage Xie, karena mereka cukup dekat. Sobat lama, aku mendukungmu, kata seekor kera besar, tertawa pada saat itu. Lin Feng akan tercengang jika dia mendengar suara itu. Itu adalah Kaisar Kera Besar. Dia telah menghilang sejak lama dari benua 9 awan. Dia hidup, dan di benua para dewa. Kaisar Kera Besar. Kamu berada di benua 9 awan, kamu mungkin tahu Lin Feng dengan baik, pemimpin yang saleh tersenyum. Benar, Tuan, aku berada di Bahuang. Pria muda itu dan keturunan aku menjadi teman baik. Pemuda itu ditentukan. Dia memiliki temperamen yang buruk, tetapi dia juga sangat baik kepada teman-temannya, kata Kaisar Kera Besar dengan senyum lebar. Sage Sui dan Yuan Kui mengerutkan kening. Mereka selalu memiliki kesan Kaisar Kera Besar tidak berbicara seperti seorang damapala. Kaisar Kera Besar tidak peduli tentang konvensi dan apa yang dipikirkan orang lain. Pemimpin yang saleh mengangguk ketika dia mendengar Kaisar Kera Besar, memang. Lin Feng memiliki banyak kualitas. Mulai sekarang, semua orang harus membantunya. Dia juga salah satu telingaku. Petik 2. Saat dia selesai, lampu biru menyala dan dia menghilang dari singgasananya. Ayo pergi, pemimpin kita sudah pergi, kata Raja Iblis dengan sabar. Dia meninggalkan istana tanpa berbicara dengan yang lain. Sage Huo dan Sage Sui juga pergi. Damapala Yuan Kui pergi bersama mereka. Humo dan Kaisar Kera Besar tertawa terbahak-bahak, dan berjalan keluar dari istana. Fan Tiangang tidak mengatakan apa-apa. Dia terkejut ketika pemimpin Gadli mengatakan Lin Feng adalah salah satu ahli warisnya. Bukankah itu berarti bahwa Lin Feng akan menjadi putra Tuhan di beberapa titik? Berpikir tentang itu, Fan Tiangang memiliki kesan bahwa hidup terkadang tidak adil. Lin Feng baru saja menjadi seorang kultivator suci, dan sekarang dia sudah bisa fokus untuk menjadi anak suci. Dia tidak tahu apakah dia harus merasa bahagia atau sedih untuk Lin Feng. Waktu berlalu, Lin Feng tiba di istana Sage Xie. Siesa menyambutnya. Sage, Pangeran Lin Feng, kata Siesa ketika dia membuka pintu. Song Zuang tersenyum pada Siesa dan berkata dengan ironis, anak muda, kamu tahu betapa beruntungnya kamu karena Lin Feng mengajari kamu beberapa hal. Meskipun Lin Feng tidak sekuat dia sekarang, apa yang dia kirimkan kepada kamu sangat berharga. Petik 2. Aku tahu, tanpa Pangeran Lin Feng, aku tidak akan menjadi kaisar suci tingkat tinggi, jawab Siesa dengan jujur. Dia tidak peduli jika Song Zuang marah. Tapi dia sudah mengatakan yang sebenarnya. Jika Lin Feng tidak membantunya, dia akan tetap menjadi orang biasa, tetapi setelah dia menjadi lebih kuat dengan bantuan Lin Feng, dia menjadi pelayan terbaik istana Sage Xie. Bantuan Lin Feng sangat berharga. Siesa merasa sangat bersyukur. Pokoknya, jangan buang waktu. Pergi ke istanamu. Aku punya beberapa pertanyaan untuk kamu tanyakan, kata Lin Feng kepada Song Zuang. Mereka seperti teman, dan Song Zuang dan Yan Di sangat mirip. Mereka memiliki temperamen yang sama. Lin Feng dan Yan Di telah mempertaruhkan hidup mereka berkali-kali bersama. Begitulah cara mereka menjadi begitu kuat. Karena itu,
Lin Feng memperlakukan Song Zuang seperti Yandi. Dia tidak perlu merasa tidak nyaman ketika berbicara dengan Song Zuang. Song Zuang sangat senang. Setelah dia menjadi Sage Xie, semua teman-temannya telah memutuskan hubungan dengannya atau mencoba mengambil manfaat dari pangkatnya. Lin Feng berbeda, jadi Song Zuang senang. Song Zuang membawa Lin Feng ke dunianya yang kecil. Xiesa terus menjaga pintu masuk istana. Di dunia kecil Song Zuang, Ki jahat dan menjijikkan. Itu berbeda dari Ki dunia kecil orang lain. Bab 120, Subscribe Penatua. Song Zuang, kamu tahu ada beberapa orang yang aku kenal di kuil suci? Tanya Lin Feng. Pemimpin yang saleh telah mengatakan kepadanya, tetapi kemudian dia pergi. Song Zuang adalah salah satu dari 4 sage, jadi dia tahu bahwa meskipun dia belum menjadi sage untuk waktu yang sangat lama. Song Zuang tersenyum pada pertanyaan Lin Feng. Lin Feng tahu bahwa dia tidak berniat untuk mengatakan sesuatu dengan mudah. Seperti yang diharapkan, Song Zuang tertawa mengejek. Dia berkata, aku tahu, tetapi memberitahu kamu lebih banyak tidak akan membawa aku apapun. Petik 2. Ketika Lin Feng melihat senyum Song Zuang yang licik, dia memutar matanya dan berkata, jika kamu tidak memberitahuku, aku bisa bertanya pada pemimpin dewa dalam kasus terburuk. Petik 2. Hehe, tanya aku, pemimpin yang saleh bukanlah seseorang yang dapat kamu lihat semudah yang kamu inginkan. Kamu hanya bisa bertanya kepada aku, kata Song Zuang, menunjuk dirinya sendiri. Lin Feng menghela nafas. Baiklah, katakan padaku apa yang kamu inginkan, aku bisa memberikan apapun selama itu tidak bertentangan dengan prinsip aku, kata Lin Feng. Song Zuang tersenyum senang dan berkata, ada seseorang yang kamu kenal, peringkat sosialnya di kuil suci lebih tinggi dari aku dan lebih rendah dari pemimpin yang saleh, dapatkah kamu menebak siapa itu? Lebih tinggi dari pangkatmu dan lebih rendah dari pemimpin yang saleh. Siapa? Tanya Lin Feng. Dia memiliki kesan bahwa itu adalah anak yang saleh. Tapi dia tidak kenal putra Tuhan, kan? Bagaimana mungkin seseorang yang dia kenal? Lin Feng, kamu ingin melihat pria yang kamu kenal. Aku dapat membantu kamu, Song Zuang tersenyum. Lin Feng tahu bahwa Song Zuang hanya bercanda. Ketika dia mendengar Song Zuang, dia menjadi bersemangat, dan tidak bisa menunggu untuk melihat orang yang dia kenal dari benua 9 awan. Siapa itu? Ayo pergi, bawa aku padanya, kata Lin Feng. Song Zuang menggelengkan kepalanya dan mengangkat tangan kirinya. Dunia kecil tempat mereka terbuka. Lin Feng dan Song Zuang terbang. Xiesa sedang berpatroli. Ketika dia melihat Lin Feng dan Sage Xie terbang ke selatan dalam pesawat ulang-alik, dia tampak bingung. Mereka pergi ke Putra Dewa. Apa yang mereka lakukan? Putra yang saleh adalah murid langsung dari pemimpin yang saleh. Mereka akan memiliki kesempatan untuk menjadi pemimpin yang saleh juga. Pada saat yang sama, para pembudidaya suci juga memiliki kesempatan untuk menjadi sage. Lin Feng dan Song Zuang berada di pesawat ulang-alik. Mereka dengan cepat tiba di selatan kuil. Song Zuang memutuskan untuk mendarat di sana. Lin Feng tidak mengerti sebenarnya, dia hanya mengikuti. Dia melihat istana di sekitarnya dan bertanya, ada apa? Lin Feng, aku hanya bisa datang ke sini. Orang yang kamu kenal terlalu kasar. Aku tidak tahan dengannya. Pergi dan lihat dia. Ingat, dialah yang berada di dunia suci, kata Song Zuang, melambai padanya. Song Zuang kembali ke pesawatnya dan menghilang. Lin Feng mengerutkan kening. Siapa orang yang dia kenal? Sage Xie adalah salah satu dari 4 sage, dan sepertinya takut padanya. Lin Feng terus terbang ke depan tanpa ragu-ragu. Dia terbang melewati beberapa istana dengan sangat cepat. Mendarat di atas satu. Dunia suci tidak jauh. Lin Feng menatap ke kejauhan, dan memperhatikan 3 lampu menyilaukan. Ada yang sepi, yang suram, dan yang alami dan menyenangkan. Yang menyenangkan sepertinya muncul dari yang di tengah. Orang yang dia kenal ada di dalam. Lin Feng melompat ke tempat suci. Pada saat itu, lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul dan melesat melintasi langit, memancarkan ledakan sonik. Ketika Lin Feng melihat semua lampu kemasan itu, dia heran. Dia belum pernah melihat hal seperti itu dalam hidupnya. Tentu saja, lampu pedang tidak bisa mengancam Lin Feng. Dia melompat ke depan dan mengangkat tangan kirinya. Dia merilis ki agresif yang diluncurkan, dan tak terhitung banyaknya lampu pedang menyala dan menghilang. Siapa yang berani menyebabkan masalah di tempat suci? Teriak suara gemetar. Siluet emas muncul di depan Lin Feng. Itu adalah raksasa emas, 10 meter dan memegang pedang sepanjang 5 meter. Kinya berwarna emas. Dia tampak murni dan mengesankan. Lin Feng belum pernah melihat seseorang yang begitu alami, kecuali di TV di film ketika dia masih di bumi. Siapa kamu dan apa yang ingin kamu lakukan di dunia suci? Tanya raksasa itu dengan dingin. Lin Feng agak takut, bagaimana jika raksasa itu menyerangnya? Kakak raksasa, aku. Panggil aku Ju Lingsen. Petik 2. Lin Feng tidak tahu harus memanggil raksasa apa sehingga raksasa itu memberitahunya. Ju Lingsen. Brother Ju Lingsen, aku datang untuk melihat putra Tuhan. Aku percaya aku mengenalnya, kata Lin Feng menangkupkan tinjunya dengan hormat dan rendah hati. Raksasa tetap diam di awal dan kemudian berteriak,
kurang ajar. Kamu pikir kamu bisa bertemu dengan anak yang saleh? Mati. Zhu Lingzhen menyerang. Pedang raksasa bergerak ke arah Lin Feng sangat cepat. Raksasa itu ingin memenggal Lin Feng. Lin Feng mengerutkan kening. Penjaga itu tidak merasa ingin bicara. Kemudian dia tidak punya pilihan, dia harus mengalahkannya dan masuk ke dalam dirinya sendiri. Berpikir tentang itu, Lin Feng mengangkat tangan kirinya dan mengambil pedang dewa. Lampu pedang emas menyala, ki kuno melesat melintasi langit dan mendorong ke arah dada Zhu Lingzhen. Wajah Zhu Lingzhen yang sangat kuat berubah secara drastis, dia tidak mengira Lin Feng akan menjadi pembudidaya pedang yang hebat juga. Pedang raksasa terus bergerak menuju dada Lin Feng. Struk itu murni dan pasti bisa menikamnya sampai mati. Lin Feng menerimanya tanpa rasa takut. Pedang dewanya dan pedang raksasa itu bertabrakan. Cahaya keemasan dan kilau menyinari ruang di sekitar mereka. Suasana menjadi hidup. Banyak murid bergegas untuk menonton pertarungan Zhu Lingzhen dan Lin Feng. Bukankah itu Lin Feng? Memang, itu adalah pembudidaya suci baru. Apa yang dia lakukan di sini? Dia ingin menimbulkan masalah. Petik 2. Dia ingin mati. Zhu Lingzhen dapat menghancurkannya secara instan. Petik 2. Banyak murid tersenyum dingin. Kekuatan akan berbicara. Zhu Lingzhen didorong mundur oleh Lin Feng beberapa kali. Meskipun pedang emas Zhu Lingzhen tidak buruk, itu tidak lebih baik dari pedang dewa Lin Feng. Selain itu, Lin Feng juga sangat kuat. Dia punya banyak ki. Menjadi tinggi bukan hal yang menguntungkan. Aku sudah selesai bermain denganmu. Teriak Lin Feng, melepaskan kekuatan terlarang yang eksplosif. Para murid yang baru saja mengolok-olok Lin Feng memucat dan mundur sambil melepaskan beberapa ki untuk melindungi diri mereka sendiri. Meski begitu, beberapa dari mereka jatuh dan jatuh. Lin Feng tersenyum dingin. Dia tidak punya waktu untuk merawat orang-orang itu. Dia ingin pergi ke ruang suci. Berhenti. Siapa yang berani menyerang dunia suci? Mati. Betapa tidak tahu malu. Berhenti. Terima kasih sudah subscribe Penatua.